Pemurnian Ki terkuat, episode 241-250. Bab 241, Tangkap Fang Yu. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Tapi Fang Yu tidak peduli sama sekali. Pikirannya tertuju pada sumber energi yang mungkin ada dalam diri Valet. Gunakan Spirit Devouring Art untuk menyerapnya secara langsung. Atau keluarkan dulu. Fang Yu memikirkan hal itu di dalam hatinya. Saya punya pertanyaan, tapi kali ini, Valet berbicara. Fang Yu terkejut dan menatap Valet. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Pukulan yang baru saja kamu gunakan, benar-benar hanya menggunakan 30% kekuatan. Valet bertanya perlahan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, sekitar 30%, mungkin 40%. Sulit bagi saya untuk mengatakannya dengan jelas. Kekuatannya tidak begitu mudah dikendalikan. Mendengar jawaban Fang Yu, mata Valet benar-benar kehilangan kecemerlangannya. Dia tahu bahwa dalam hal ini, Fang Yu tidak perlu membual padanya. Kekuatan 30%. Dengan kekuatan hanya 30%, dia dipukuli dengan sangat keras hingga dia bisa berdiri. Kesenjangan antara dia dan Fang Yu, saya khawatir itu tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang berlebihan. Saat kamu datang dan pergi, kamu harus menjawab pertanyaanku, kata Fang Yu. Saya tahu Anda belum mengolah Zenki. Saya ingin tahu, apa sumber energi dalam diri Anda. Mendengar pertanyaan ini, mata Valet bergerak sedikit, tapi tidak ada jawaban. Ini adalah rahasia pribadinya, bahkan orang kepercayaan dekatnya, dia tidak pernah menceritakannya. Sekarang dia menghadapi situasi putus asa, tidak perlu bersuara. Melihat Valet menutup mulutnya rapat-rapat, Fang Yu tidak merasa kesal, dan berkata, aku tahu kamu tidak akan mengatakannya, tapi aku bisa menemukannya sendiri. Kata Fang Yu sambil mengulurkan tangannya dan menekannya di tengah dada Valet. Wajah Valet berubah drastis, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Benar saja, saya ada di dalam, dan saya sudah bisa merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Mata Fang Yu berbinar dan berkata dalam hatinya. Setelah memikirkannya, Fang Yu langsung mengoperasikan Spirit Devouring Art. Saat ini, dada Valet tiba-tiba menjadi panas. Ledakan. Dari posisi dadanya, semburan kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak. Fang Yu tidak terlindungi, dan diledakkan oleh kekuatan besar ini dalam sekejap. Kemudian, semburan cahaya ungu muncul, menyelimuti seluruh tubuh Valet. Wow, cahaya ungu naik dan terbang menuju kejauhan, dengan kecepatan mendekati kilat, hanya menyisakan bayangan. Ketika Fang Yu bangkit dari tanah, cahaya ungu telah menghilang sepenuhnya ke langit malam. Sial, ceroboh. Inti energi semacam ini pasti memiliki sarana untuk melindungi tuannya. Hei, pertarungan sia-sia. Fang Yu melihat sekeliling yang berantakan, menghela nafas, berbalik dan pergi. Pada saat ini, di puncak gunung di kejauhan, 4 pembunuh tingkat raja tidak berdarah. 2 di antaranya gemetar. Setelah mencoba menghubungi Valet tetapi tidak berhasil, mereka melangkah maju untuk memeriksa situasinya. Kemudian, mereka melihat Fang Yu aman dan sehat. Fang Yu aman, tapi Valet tidak terlihat. Hasil dari pertempuran ini sudah jelas. Setelah mengetahui hal ini, hati keempat pembunuh itu tenggelam, dan mereka bahkan merasa putus asa. Bahkan pemimpin mereka, Master Valet bukanlah lawan Fang Yu. Terlebih lagi, Tuan Valet, kemungkinan besar Fang Yu akan terbunuh. Setelah malam ini, organisasi Valet akan mengalami perubahan besar. Ada 2 pembunuh tingkat raja yang bahkan ingin segera membalaskan dendam Valet. Namun hal itu dihentikan oleh 2 pembunuh lainnya. Bahkan Tuan Valet bukanlah lawan Fang Yu, dan mereka berempat bergegas maju, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Mereka berempat tidak berbicara, dan suasananya sangat berat. Untuk waktu yang lama, salah satu dari mereka menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo, pergi dari sini dulu, kirim beritanya kembali ke markas, dan ikuti instruksi dari markas. Tapi, kita bahkan memiliki tubuh Master Valet, kata pembunuh lainnya tanpa suara. Di bawah ledakan seperti itu tadi, semua gunung diledakkan dari lubang besar. Tubuh Valet, sayangnya aku tidak dapat menemukannya. Ketika Fang Yu kembali ke pintu depan Koris Superchar Club, dia disambut dengan tatapan ngeri. Semua orang memandang Fang Yu dengan tatapan kosong, tidak dapat berbicara.
Mereka tahu bahwa gerakan besar tadi mungkin dilakukan oleh Fang Yu di depan mereka. Tapi tidak satupun dari mereka mengenal Fang Yu, dan tidak ada yang berani bertanya. Fang Yu berjalan langsung ke arah Li Bingyan dan Fatih Liu. Saat ini, kedua orang tersebut juga mempertahankan penampilan yang sama seperti yang lain. Kembali, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Oke, kembali. Li Bingyan masih sangat terkejut di dalam hatinya, dan kata-katanya sedikit tidak jelas. Jadi, di bawah pengawasan orang lain, persekaian milik Li Bingyan perlahan pergi. Di antara kerumunan, penanggung jawab balapan malam ini pucat. Fang Yu membuat gerakan besar, bahkan landasan pacu Ji Huanshan hancur, jadi dia pergi. Tapi dia tidak punya nyali untuk menghentikan Fang Yu. Ya Tuhan, kesalahan apa yang aku lakukan, kenapa engkau melakukan ini padaku? Orang yang bertanggung jawab hampir menangis. Di dalam mobil, setelah hening beberapa saat, Li Bingyan akhirnya bertanya, "Bos." Fang Yu melihat keluar jendela dan berkata, "Bukan apa-apa, aku bertengkar dengan wanita itu." Benarkah wanita itu? Li Bingyan dan Fatih Liu bertanya dengan wajah berubah, mata mereka melebar. Mereka awalnya mengira valet mengundang Fang Yu ke dalam mobil untuk melakukan sesuatu yang menarik bersama Fang Yu. Saya tidak memikirkannya, tetapi faktanya bahkan lebih menarik. Kamu membunuhnya. Li Bingyan menelan ludah dan berkata, "Dia hampir kabur," kata Fang Yu. "Hah, oke," Li Bingyan berkata tanpa sadar. Fang Yu melirik Li Bingyan. Wajah Li Bingyan sedikit berubah, dan dia tersenyum, menurutku wanita yang sangat cantik. Jika dia mati, sayang sekali." Fang Yu tanpa ekspresi dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa dia?" "Siapa ini?" Li Bingyan terkejut. Dia adalah pemimpin organisasi pembunuh terkemuka, dan lebih banyak orang yang tewas di tangannya daripada wanita yang pernah Anda lihat. Fang Yu berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi Li Bingyan dan Fatih Liu berubah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa wanita yang terlihat centil dan seksi ini memiliki identitas yang begitu menakutkan. Di pinggiran Jiangnan Barat, seorang pria terbaring di lereng bukit yang sepi. Warnanya ungu. Valet membuka matanya, memandangi bintang-bintang di langit, tak bergerak. Banyak bagian tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu, dan jaringan serta tulang di dalamnya sedang diperbaiki. Awalnya, dia mengira dia pasti akan mati. Tetapi pada saat yang paling kritis, tiang di tubuhnya meledak dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan dia melarikan diri. Namun meski selamat, suasana hati Valet sedang rumit. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, dia merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Bagaimana cara menghadapi keberadaan yang begitu kuat? Dia telah melampaui batasnya, mengaktifkan 50% energi SPAR di tubuhnya, dan dia masih bukan lawan Fang Yu. Mungkinkah, sungguh, SPAR harus diaktifkan hingga 100% sebelum bisa mengalahkan Fang Yu? Memikirkan hal ini, mata Valet bergerak sedikit. Malam ini, saat menghadapi Fang Yu, dia berhasil menembus batas sebelumnya dan mengerahkan 50% energi SPAR. Dulu, dia tidak bisa melakukan ini. Selama melebihi 40%, dia tidak tahan dan akan pingsan. Tapi malam ini, dia menahannya. Membaca www.uukansu.com. Hal ini menunjukkan bahwa, saat menghadapi bahaya, potensi tubuhnya akan meledak. Dengan kata lain, bahkan jika Anda ingin mengaktifkan 100% energi SPAR itu bukan tidak mungkin. 100% energi, setidaknya dia 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mantan majikan memberitahunya bahwa tidak ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Selama Anda bekerja cukup keras, tubuh fana juga dapat dibandingkan dengan para dewa. Mentalitas Valet yang runtuh dengan cepat pulih, dan matanya bersinar kembali. Dengan SPAR di tubuhnya, potensinya tidak terbatas. Fang Yu, cepat atau lambat aku sendiri yang akan membunuhmu. Mata ungu dipenuhi cahaya tegas dan dingin. Pada jam 12 malam, di sebuah kamar di Hotel Bintang 5 di kota Jianghai. Mu Xue dan Wang Lanlin sedang duduk di sofa di ruang tamu. Wang Lanlin mengenakan piyama tetapi terlihat sedikit bersemangat, dan bertanya, "Mu Xue, apakah instruksi di atas sudah diturunkan?" Wajah Mu Xue serius, dan dia menyela kata-kata Wang Lanlin, dan berkata, "Malam ini, Fang Yu berperang melawan orang-orang di Gunung Jiuhuan di selatan Sungai Yangtze,
dan menghancurkan Gunung Jihuan hingga tingkat yang tak tertahankan. Sebelum itu, dia berada di Kris Superchar Club. Putra Dong Ziwei, orang terkaya di Jiangnan, terluka parah. Petik 2. Bang, Wang Lanlin membanting meja, berdiri, wajahnya muram, dan berkata, saya katakan sebelumnya, Fang Yu ini sama sekali tidak mengindahkan peringatan kita hari itu. Dia seharusnya sudah ditangkap sejak lama. Idemu menjadi kenyataan. Musue berkata dengan ringan, apa yang dilakukan Fang Yu malam ini membuat atasannya marah. Dia memberi kami instruksi. Besok pagi, Fang Yu akan segera ditangkap. Bab 242, Rantai Kekosongan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ketika Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang, saat itu sudah jam 9 malam. Begitu dia membuka pintu, Yu Yuiwe menyapanya dan bertanya dengan prihatin, Saudara Fang Yu, apakah ujiannya berjalan dengan baik hari ini? Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Saya dengar matematika tahun ini sulit, bagaimana menurut Anda, Saudara Fang Yu? Yu Yuiwe bertanya dengan hati-hati, dia takut mengenai titik sakit Fang Yu. Saya tidak merasakan apapun. Fang Yu menjawab dengan jujur. Fang Yu berada dalam keadaan tidak terlalu memikirkan untuk mengerjakan soal-soal ujian untuk ujian masuk perguruan tinggi. Dia terus menulis sambil memegang pena. Dia tidak tahu tingkat kesulitannya. Saya berada di meja yang sama dan memberitahu saya bahwa setelah saudara perempuannya menyelesaikan ulangan matematika kemarin, dia menangis begitu keluar dari ruang ujian. Yu Yuiwe memandang Fang Yu dan berkata, "Oh, itu mungkin sangat sulit," kata Fang Yu. "Ngomong-ngomong, menurutku dengan kemampuanmu, Saudara Fang Yu, kamu pasti bisa lulus ujian." Yu Yuiwe mengedipkan matanya dan berkata dengan tegas. Fang Yu mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya dan kembali ke kamar. Setelah mandi dan berbaring di tempat tidur, Fang Yu mengingat bunga valet yang dia temui malam ini, masih bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa sumber energi pada tubuh ungu? Ini mengingatkan Fang Yu akan inti kekuatan yang sebelumnya dia ambil dari orang-orang yang dimodifikasi secara genetik. Ada kesamaan tertentu di antara keduanya, namun keduanya juga sangat berbeda. Inti kekuatan yang digunakan oleh orang-orang yang dimodifikasi secara genetik, energi yang terkandung di dalamnya, sangat mirip dengan aura. Kekuatan tinggi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual. Namun energi yang terpancar dari valet tidak ada hubungannya dengan energi spiritual. Artinya sumber energi dalam tubuhnya tidak sama dengan manusia hasil rekayasa genetika. Dalam 2000 tahun terakhir, saya benar-benar semakin hidup kembali, kata Fang Yu sambil berbaring di tempat tidur. Akhir-akhir ini, ia semakin banyak menjumpai hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yang membuatnya merasakan kemajuan zaman. Namun, karena valet belum mati, Fang Yu akan selalu bertemu dengannya lagi. Saat itu, Fang Yu pasti akan menyelesaikan keraguannya. Keesokan paginya, Fang Yu turun untuk lari pagi. Cuacanya sangat bagus dan matahari bersinar. Fang Yu berlari di sepanjang trotoar di samping Lijiang. Tidak sampai 5 menit setelah berlari, Fang Yu berhenti. Karena di hadapannya muncul 2 sosok. Kedua sosok ini jelas sudah menunggunya di sini. Sepasang pria dan wanita yang mengaku sebagai pemesan, Musue dan Wang Lanlin, telah bertemu lebih dari sebulan yang lalu. Apakah kamu mencari sesuatu untuk dilakukan denganku? Fang Yu bertanya dengan ringan sambil memandang keduanya. Tentu saja ada sesuatu yang terjadi. Wang Lanlin berkata dengan senyum muram di wajahnya. Oh, ada apa? Ayo kita bicara. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu masih perlu bertanya kepada kami? Senyuman di wajah Wang Lanlin menyempit, dan malah menjadi dingin. Musue di samping dengan tegas berkata, Tuan Fang Yu, saya pikir Anda harus tahu mengapa kami ada di sini. Saya benar-benar tidak tahu. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan terus berlari besok pagi, kata Fang Yu. Tadi malam, terjadi perkelahian di trek balap Jiangnan Jiuhuanshan, yang menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Musue menatap Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, aku mengetahui hal ini dengan jelas. Fang Yu menyela Musue. Saat kita bertemu terakhir kali, kami mengingatkanmu untuk tidak melanggar aturan lagi. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, kamu tidak mengindahkan perkataan kami. Musue berkata dengan mata menyipit.
Saya ingin bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa sayalah yang melakukan syuting di Jihuanshan Runway kemarin? Fang Yu bertanya, hehe, kami memiliki sistem intelijen kami sendiri. Selama Anda berada di Tiongkok, apapun yang Anda lakukan, kami akan mengetahui segalanya. Wang Lanlin mencibir, karena sistem intelijenmu sangat kuat, kenapa kamu tidak menemukan masalah orang yang bertarung denganku, dan kamu hanya ingin datang kepadaku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Wajah Musue sedikit berubah dan dia hendak berbicara. Izinkan aku memberitahumu hal itu. Orang yang bertarung denganku kemarin adalah pemimpin organisasi Valet. Fang Yu berkata datar, kalian semua pernah mendengar tentang organisasi pembunuh ini, kan? Karena kalian ingin menjaga ketertiban, kenapa kalian tidak menangkap Valet, tapi malah menggangguku, warga negara baik yang merugikan rakyat? Tahukah Anda berapa banyak kerusakan yang Anda sebabkan tadi malam? Hanya karena merusak lingkungan ekologi, kami punya alasan untuk menangkapmu. Wang Lanlin berkata dengan marah. Kalau begitu kamu harus pergi ke Valet untuk mencari masalah, dia yang melakukannya padaku terlebih dahulu. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya ingin pergi ke sana untuk melihat orang lain berlomba. Kami hanya melihat hasilnya, kata Musue. Hasilnya bukan disebabkan oleh saya sendiri, Valet juga harus mengambil bagian dari tanggung jawab. Kata Fang Yu. Wajah Musue berubah, dan Fang Yu tersedak oleh ucapannya. Informasinya diberikan oleh orang lain, dan dia tidak tahu apa-apa tentang bunga Valet di mulut Fang Yu. Saya sarankan Anda kembali dan menyelidiki lagi dan menangkap bunga Valet itu. Ini adalah perbuatan baik dan ketertiban yang sebenarnya. Fang Yu tersenyum. Kami melakukan sesuatu dengan tertib, tetapi bukan giliran Anda yang menunjukkannya. Wang Lanlin berkata dengan dingin, perintah yang diberikan kepada kami di atas adalah untuk menangkapmu sendirian. Kami tidak peduli atau tidak peduli dengan bunga Valet. Oh, kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Fang Yu berkata sambil tangannya. Wajah Wang Lanlin muram, dan hatinya terbakar amarah. Penampilan Fang Yu yang malas dan tenang membuatnya tidak senang. Fang Yu, aku ingat pernah memberitahumu sebelumnya bahwa aku menangkap banyak prajurit. Saat pertama kali kita bertemu, mereka semua sama sepertimu, sombong dan mendominasi, dengan harga diri yang tinggi dan tidak menatapku. Tapi, coba tebak, Wang Lanlin menatap Fang Yu dengan mata tajam. Setelah itu, banyak prajurit berlutut di hadapanku memohon belas kasihan dan memohon padaku untuk melepaskan dia. Petik 2. Dengan segala hormat, aku benar-benar tidak melihat seberapa kuat dirimu. Fang Yu berkata sambil tersenyum di sudut mulutnya. Menghadapi senyum sinis Fang Yu, wajah Wang Lanlin memerah karena marah dan meraung. Fang Yu, aku akan menangkapmu sekarang. Musue di sebelahnya tidak berhenti, tapi mundur selangkah. Wang Lanlin menatap Fang Yu, pupil matanya tiba-tiba membiru. Fang Yu sudah mengalami teknik murid ini ketika mereka pertama kali bertemu, dan tidak ada ancaman. Fang Yu tidak menghindar, dan menatap langsung ke arah Wang Lanlin. Sebuah kekuatan muncul di kehampaan, menyerang Fang Yu, tetapi diblokir oleh tubuh Fang Yu, tidak bisa masuk. Kontrol Tian Lingtong terhadap para dewa benar-benar tidak berpengaruh padanya. Mata Wang Lanlin bersinar dengan cahaya dingin. Tapi tidak ada salahnya, dia bisa memenjarakan Fang Yu terlebih dahulu. Batalkan seni rantai. Wang Lanlin mengulurkan tangannya dan mencubit taktik itu di udara. Fang Yu berdiri di tempat, mengamati gerakan Wang Lanlin dengan penuh minat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang orang ini tidak memiliki aura kultivasi. Sama seperti Valet, dia tidak bergantung pada ki yang sebenarnya. Kunci kakimu. Beberapa detik kemudian, Wang Lanlin menyatukan kedua tangannya. Kaki Fang Yu segera berubah. Ketika dia menundukkan kepalanya, Fang Yu melihat rantai tembus pandang muncul di kakinya, menjerat kakinya dengan kuat. Ikat tangan. Wang Lanlin berteriak dingin lagi, mengulurkan jari, dan menunjuk ke arah Fang Yu. Tangan Fang Yu ditarik ke belakang oleh kekuatan tak terlihat, dan sekali lagi dikunci oleh rantai tembus pandang yang muncul dari udara tipis. Hanya dalam beberapa detik, tangan dan kaki Fang Yu semuanya tertahan oleh rantai virtual. Kamu tidak bisa bergerak sekarang, kan? Sebuah lelucon muncul di mata Wang Lanlin. Menurutnya, Fang Yu tidak bereaksi sama sekali. Void Chains adalah mantra yang sangat rumit, dan penerapan mantra awalnya akan memakan waktu setidaknya 1 menit. Tapi Wang Lanlin berbeda. Dia terlahir sebagai murid Tianling, yang berarti dia terlahir sebagai penyihir. Dengan restu dari murid Tianling,
penggunaan mantranya berkali-kali lebih cepat dibandingkan penyihir biasa. Inilah alasan mengapa dia bisa menjadi pemesan. Dia yakin, dia adalah salah satu penyihir terkuat di generasi muda. Musue, yang sedang menonton pertandingan di belakang, juga merasa lega setelah melihat tangan dan kaki Fang Yu dikunci oleh rantai kosong, dengan senyum tipis di wajahnya. Penangkapan hari ini jauh lebih sederhana dari yang dia kira. Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang Fang Yu, dia berpikir hari ini akan menjadi pertempuran sengit. Tapi saya tidak berpikir bahwa mantra seni bela diri yang paling terkendali pun tidak berguna. Fang Yu dikendalikan oleh Wang Lanlin. Wang Lanlin memandang Fang Yu dan mencibir, "Fang Yu, aku bertanya padamu sekarang, apakah kamu mengakui kesalahanmu?" Bab 243, Kelemahan Achilles. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu terdiam, memandangi rantai tembus pandang di tangan dan kakinya, mencoba bergerak. Wang Lanlin mencibir dan berkata dengan sinis, "Jangan berpikir untuk melepaskannya. Tingkat pengencangan rantai ini sebanding dengan kekuatan Anda. Semakin keras Anda mencoba melepaskannya, semakin erat ikatannya, sehingga Anda tangan dan kakinya langsung dipotong. Aku tahu kamu sangat kuat. Ini adalah mantra yang aku persiapkan khusus untukmu." Wang Lanlin menambahkan, "Oh, apakah ada yang disiapkan khusus untukku?" Fang Yu bertanya sambil mengangkat kepalanya. Wang Lanlin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, "Bahkan jika sudah, kamu tidak perlu menggunakannya. Sepertinya kami melebih-lebihkan kekuatanmu." Sambil berbicara, Wang Lanlin mengulurkan tangannya lagi untuk mencubit. "Berlututlah aku." Ledakan, sebuah kekuatan besar menekan bahu Fang Yu, menyebabkan lantai di bawah kakinya retak. Wang Lanlin memandang Fang Yu dengan hanya bercanda dan tatapan dingin di matanya. Sekarang dia tidak hanya ingin menangkap Fang Yu, tetapi juga mempermalukan Fang Yu. Dia ingin Fang Yu tahu bahwa masih ada penyihir seperti mereka di dunia ini. Dibandingkan dengan prajurit yang bisa dilihat di mana-mana, penyihir sangatlah langka. Karena orang yang berbakat menjadi penyihir termasuk di antara naga dan burung phoenix asli, yang asli di antara sejuta. Secara acak temukan 10 manusia di jalan, setidaknya 5 dari mereka bisa berlatih seni bela diri. Tapi mencari 50 atau bahkan 100 orang, sulit menemukan orang yang bisa menjadi mage. Ini adalah kesenjangan di ambang batas. Penyihir, dibandingkan dengan seniman bela diri, tidak hanya statusnya lebih dihormati, tetapi juga kekuatannya jauh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa penyihir ada untuk menghukum seniman bela diri. Organisasi ketertiban terdiri dari para penyihir. Mereka bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara dunia sekuler dan dunia seni bela diri. Jika seorang pejuang melewati batas dan melanggar aturan, mereka akan segera mengambil tindakan. Mereka memiliki kemampuan ini. Dengan menggunakan berbagai mantra, mereka dapat dengan mudah menghukum apa yang disebut Grandmaster, Wu Zun, dan bahkan Wu Sheng. Sama seperti Fang Yu sekarang. Saya dengar Anda bisa mengalahkan Wu Zun. Terus, bukankah itu karena aku menggunakan teknik Void Chain untuk menguncinya agar tidak bisa bergerak? Dengan senyum lucu di wajah Wang Lanlin, dia terus mencubit tangannya untuk meningkatkan tekanan pada Fang Yu. Boom! Seluruh tubuh Fang Yu didorong ke bawah tanah. Musue di samping memandang Fang Yu dengan dingin, matanya acuh tak acuh. Menurutnya, apa yang dilakukan Wang Lanlin sekarang hanyalah melampiaskan amarahnya. Dia tidak bermaksud berbicara untuk menghentikannya. Sikap Fang Yu membuatnya sangat tidak senang. Oleh karena itu, Fang Yu menderita, dan dia senang melihatnya. Tekanan pada Fang Yu semakin berat, tapi Fang Yu masih berdiri tegak. Hanya saja tanah di bawah kakiku sudah tidak mampu menahannya lagi, dan akhirnya tenggelam. "Apakah kamu seorang penyihir?" Fang Yu bertanya. "Ya, saya penyihir bintang 3, Wang Lanlin." Wang Lanlin berkata dengan bangga. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia menduga yang disebut penyihir itu adalah penyihir pada masanya. Tak satu pun dari mereka mengembangkan ki sejati, tetapi mengandalkan atribut tubuh dan berbagai alat magis untuk merapal mantra. Mungkin, karena nama penyihir menjadi sedikit menghina setelah perubahan zaman, sehingga diganti namanya menjadi mage. "Samsung mage, luar biasa." Fang Yu bertanya. Wang Lanlin mencibir dingin dan berkata, "Menilai kekuatan penyihir, total ada 6 bintang, dan 3 bintang hanya moderat.
Tapi penyihir bintang 3 jauh lebih kuat daripada Wu Zun di antara seniman bela diri Anda. Ternyata dia hanya penyihir bintang 3, tidak heran dia sangat lemah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Ekspresi Wang Lanlin berubah dan mengertakkan gigi. Yang paling dia tidak tahan adalah sarkasme di wajah Fang Yu. Seorang pejuang bawaan, kenapa dia begitu sombong di depan penyihir bintang 3 miliknya? Sebagai petugas penegak hukum, Wang Lanlin telah menangkap tidak kurang dari 30 master dan Wu Zun. Dan Fang Yu adalah orang dengan basis budidaya terendah. Kamu pasti membuatku kesal, kan? Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat jarak antara penyihir kami, dan prajurit tingkat rendah sepertimu. Wang Lanlin berkata dengan mata dingin dan suara yang dalam. Retak, klik, pada saat ini, suara yang tajam terdengar. Fang Yu menjabat tangannya, dan rantai kosong di pergelangan tangannya segera putus. Apa? Ekspresi Wang Lanlin berubah saat melihat adegan ini. Retak. Segera setelah itu, Fang Yu mengangkat kakinya lagi. Ada dua suara yang lebih tajam. Fang Yu menginjak tanah lagi, dan dua rantai kosong di kakinya menghilang. Rantai ini memang lebih kuat dari rantai fisik, tapi tidak sekuat yang Anda katakan. Fang Yu tersenyum tipis, menatap Wang Lanlin dan berkata, saat ini, Wang Lanlin hanya terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Fang Yu bisa melepaskan diri dari Void Chain dengan mudah? Ini adalah mantra kurungan terkuat yang dia kuasai. Saat menangkap prajurit lain sebelumnya, saya menggunakannya puluhan kali, dan tidak ada kecelakaan. Bahkan Wu Zun tidak bisa melepaskan diri dari rantai kehampaan. Tapi Fang Yu menarik tangannya 2 kali, mengangkat kakinya, dan melepaskan diri. Ini, wajah Wang Lanlin terkejut, hatinya terguncang, dan dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Tetapi pada saat ini, musuhnya di belakang wajahnya terasa dingin dan dia melangkah maju. Dia membuka telapak tangannya, cahaya biru menyala di tangannya, dan sebuah tongkat kerajaan muncul. Tongkat kerajaannya terlihat sangat kecil, panjangnya sekitar setengah lengan, dan berwarna coklat. Musuhnya memegang tongkat kerajaan, menghadap Fang Yu, melantunkan taktik di mulutnya. Zhenling, musuhnya berteriak dingin, dan tongkat kerajaan itu bersinar dengan semburan cahaya putih dan melesat ke arah Fang Yu. Tubuh Fang Yu langsung diselimuti cahaya putih. Pada saat yang sama, Fang Yu merasakan hisapan yang sangat besar, dan ingin menyerap energi sebenarnya di tubuhnya. Fang Yu cukup familiar dengan perasaan ini. Apalagi dia baru mempelajarinya beberapa waktu lalu. Itu adalah susunan roh tekanan. Mantra yang digunakan musuhnya sekarang sama persis dengan arai tekanan roh. Itu hanya cara merapal mantra yang berbeda. Ingin menyerap ki asliku. Fang Yu tersenyum dingin, semburan aura keluar dari tubuhnya, dan langsung menghilangkan cahaya putih yang mengelilinginya. Semburan kekuatan ini mengguncang musuhnya dan Wang Lanlin tidak jauh lagi dan lagi. Formasi Lingling, saya lebih familiar dari Anda. Sayang sekali Anda tidak memiliki energi yang sebenarnya, kalau tidak saya dapat menunjukkan penggunaan lainnya. Fang Yu berkata dengan ringan. Musuhnya dan Wang Lanlin saling memandang, dan keduanya melihat kengerian di mata satu sama lain. Fang Yu tidak hanya melepaskan diri dari rantai kekosongan, bahkan Zhenling Jue pun tidak bekerja padanya. Kedua mantra ini adalah sanksi. Mematikan terhadap prajurit. Seperti biasa, selama kamu menggunakan kedua mantra ini, meskipun lawannya adalah Wu Zun, kamu harus menyerah. Tapi Fang Yu berdiri di depan mereka dengan utuh, ekspresinya santai. Musuhnya memimpin untuk menenangkan diri. Dia tahu tidak ada gunanya panik sekarang. Karena Lingling Jue dan Void Chain R tidak berguna melawan Fang Yu, mereka hanya bisa mengalahkan Fang Yu dengan mantra ofensif. Musuhnya menggenggam tongkatnya gelombang www.novelringan.com gelombang dan melafalkan formula di mulutnya dan melambai ke depan. Di udara di atas kepala Fang Yu, puluhan kerucut es yang tajam mengembun dengan kecepatan sangat cepat dan menembus ke bawah. Fang Yu tidak bersembunyi, membiarkan kerucut es ini menembus bagian atas kepala dan tubuhnya. Papa, kerucut es ini menyentuh tubuh Fang Yu dan meledak. Setelah ledakan suara, Fang Yu masih berdiri di tempat, tanpa bekas luka di tubuhnya. Wajah musuhnya berubah. Seni api, panggilan, di sekitar tubuh Fang Yu, nyala api yang sangat panas langsung menyala, menelannya. Bakar jiwanya, musuhnya mengeluarkan suara dingin dan melambaikan tongkatnya. Api yang mengelilingi tubuh Fang Yu terbakar lebih hebat. Akibatnya,
suhu di dunia sekitar meningkat pesat. Ini seharusnya, Musue melihat bola api di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Ledakan. Detik berikutnya, ledakan kekuatan besar menyebar keluar. Bola api besar itu langsung hancur tanpa meninggalkan bekas percikan api. Itu es dan api. Dia memiliki kemampuan sihir yang bagus. Senyuman di wajah Fang Yu sedikit dingin. Begitu suara itu turun, dia bergerak dan menghilang seketika. Jantung Musue bergetar, wajahnya menjadi pucat. Sebagai mage, mereka memang bisa menggunakan ilmu sihir atau mantra yang selalu berubah dan misterius untuk menghadapi musuh. Namun di saat yang sama, mereka memiliki kelemahan yang fatal. Artinya, jika mereka tidak mengolah Zenki dan seni bela diri, kemampuan jarak dekat mereka hampir nol. Oleh karena itu, ketika mempelajari mantra, guru seringkali memberikan peringatan. Saat bertarung, jangan biarkan lawan mendekat. Bab 244, Pergi ke Nandu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Kembali, Musue berteriak sambil melambaikan tongkatnya. Semangat ringan, semburan cahaya lembut menyelimuti kakinya, membuatnya lebih ringan dalam sekejap. Dengan sebuah tendangan, Musue mundur. Tapi Wang Lanlin berdiri diam. Kedua murid Tianling bersinar dengan cahaya yang kuat. Sekarang, dalam penglihatannya, kecepatan segala sesuatu di sekitarnya akan menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut jika Fang Yu berada di dekatnya. Jika melambat, dia dapat dengan mudah menghindari setiap pukulan. Tapi bagaimana dengan orang Fang Yu? Wang Lanlin melihat sekeliling tetapi tidak menemukan Fang Yu. Saya di sini. Saat ini, suara Fang Yu tiba-tiba muncul di telinga Wang Lanlin. Wajah Wang Lanlin sedikit berubah, dan ketika dia menoleh, dia melihat Fang Yu, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Di saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menamparkan pipinya. Untungnya, ada murid surgawi. Dalam pandangan Wang Lanlin, tamparan ini ditampar padanya dengan kecepatan yang sangat lambat. Anda juga bisa bersembunyi. Bentak. Saat Wang Lanlin hendak menghindar, ada rasa sakit yang menusuk di pipinya. Wang Lanlin jatuh dengan keras ke tanah, hanya untuk merasakan pusaran air, dan dengan cepat kehilangan kesadaran. Brengsek, melihat Wang Lanlin jatuh ke tanah dengan tamparan di wajah Fang Yu, dan mundur ke Musue, yang jaraknya beberapa puluh meter, wajahnya pucat. Dia tahu misi penangkapan hari ini telah gagal total. Sebagai pemesan yang dikenal, sebagai musuh prajurit, sebagai penyihir bintang 3, dia dan Wang Lanlin bukanlah lawan Fang Yu di depan mereka. Musue melirik Wang Lanlin yang terjatuh ke tanah, mengertakkan gigi, dan mundur dengan tegas. Dia adalah orang yang rasional dan tidak akan pernah membuat pilihan yang salah. Wang Lanlin telah jatuh, dia harus pergi dari sini dan melaporkan situasi Fang Yu kepada bosnya. Fang Yu, seorang pejuang, tidak bisa ditangani oleh 2 penyihir bintang 3 mereka. Anda harus mengirim pesanan bintang 4 atau lebih untuk menyelesaikan misi penangkapan. Musue berpikir begitu, kakinya lebih cepat dan dia berlari sejauh 100 meter. Fang Yu melirik Wang Lanlin yang sedang koma, lalu menatap Musue yang berlari 100 meter jauhnya, dan sedikit menyipitkan mata. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekan ke arah pelarian Musue. Musue, yang sedang berjuang untuk melarikan diri, hanya merasakan kekuatan besar yang tidak dapat dia tanggung. Boom! Dengan suara teredam, Musue jatuh ke tanah, retakan muncul di tanah. Oh, mengapa kamu datang untuk memprovokasi saya? Bukankah bagus menangkap bunga valet? Ini adalah kata terakhir yang didengar Musue sebelum dia pingsan. Fang Yu menyatukan Musue dan Wang Lanlin yang tidak sadarkan diri, memikirkan cara menghadapinya. Setelah memikirkannya, dia menelepon Xia Xiaoying. Apa, pemesan? Kamu taruh pemesan. Di mana kamu? Aku akan segera datang. Ketika Fang Yu mengatakan bahwa ada 2 pemesan di tangannya, nada suara Xia Xiaoying berubah. Fang Yu menyebutkan lokasinya, lalu menutup telepon, duduk di bangku batu di trotoar, memandang Li Jiang di depannya. 30 menit kemudian, sebuah jeep hijau tentara berhenti di depan Fang Yu. Xia Xiaoying, berseragam, keluar dari mobil dan berjalan menuju Fang Yu. Sebelum mendekat, dia melihat 2 sosok tergeletak di tanah di depan Fang Yu. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya tampak menyedihkan.
Pipi kiri pria itu bengkak seperti kepala babi, dan dagunya berlumuran darah. Wanita itu mengalami mimisan, sepertinya batang hidungnya patah, dan ada luka dengan derajat yang berbeda-beda di sekujur tubuhnya. Keduanya, Xia Xiaoying memandang Fang Yu dengan ekspresi jelek. Saat saya lari pagi tadi, mereka berlari keluar tanpa alasan yang jelas dan mengatakan akan menangkap saya. Lalu saya melawan untuk membela diri. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah mereka benar-benar pemesan? Xia Xiaoying bertanya dengan jantung berdebar kencang. Mereka mengaku sebagai pemesan. Saya tidak tahu apakah mereka memang benar. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata. Xia Xiaoying berpikir sejenak, berlutut, mencari sesuatu di saku celana Musue, dan dengan cepat menemukan kartu hitam. Tidak ada informasi pada kartu ini, hanya 3 bintang perunggu. Melihat kartu ini, wajah Xia Xiaoying berubah total. Ini adalah tanda pemesan. 2 orang di depanku ini tertib banget. Fang Yu, secara tak terduga mengalahkan pemesan ke dalam situasi yang menyedihkan. Kamu, Xia Xiaoying memandang Fang Yu, matanya melebar, dan dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Saya nyatakan sekali lagi, mereka yang melakukannya terlebih dahulu kepada saya. Fang Yu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku memintamu untuk datang, hanya agar kamu mengirim orang-orang ini kembali agar mereka tidak menggangguku lagi. Lain kali, aku tidak akan berbelas kasihan. Xia Xiaoying menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimanapun, kamu tidak boleh memukuli mereka seperti ini. Dengan cara ini, Ordo tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah ku bilang sebelumnya bahwa yang terbaik adalah tidak menarik perhatian para pemesan, karena begitu mereka diikuti, mereka akan terus memperhatikanmu sampai mereka menangkapmu, biarkan kamu menghilang di depan mata dunia. Xia Xiaoying memandangi 2 orang di tanah dan berkata dengan suara yang dalam, dari kartu, kedua orang ini hanya memiliki logo bintang 3. Ini menunjukkan bahwa di dalam pemesan, mereka hanya peringkat bintang 3. Dikatakan bahwa yang paling kuat ada di dalam orderer. Logo bintang 6. Aku tahu ini, katanya tadi. Fang Yu memandang Wang Lanlin yang tidak sadarkan diri dan berkata, melihat wajah Fang Yu tidak penting, Xia Xiaoying tahu tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Kekuatan Fang Yu memang sangat kuat, lebih kuat dari prajurit manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, tujuan awal organisasi ini adalah untuk memeriksa dan menyeimbangkan para pejuang. Di tangan mereka, mereka memegang banyak metode untuk menahan prajurit. Dewa pembunuh yang memiliki nama buruk dan darah berceceran ribuan mil saat itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak suatu hari nanti. Meski belum ada kabar jelas, namun semua orang tahu bahwa yang memberi sanksi kepadanya adalah sang pemesan. Alam budidaya dewa pembunuh itu dikatakan dekat dengan puncak martial Sein. Namun, bahkan orang sekuat itu pun tidak bisa lepas dari sanksi orang yang tertib. Bisa dibayangkan betapa kuatnya organisasi ketertiban. Fang Yu memang sangat kuat, tetapi bukanlah tindakan bijak untuk sepenuhnya menyinggung organisasi seperti order. Saya akan membawa kedua orang ini pergi, dan kemudian bernegosiasi dengan pemesan, dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Anda. Kata Xia Xiaoying setelah merenung sejenak. Kemudian, Xia Xiaoying meminta kedua pria itu untuk membawa Musue dan Wang Lanlin ke dalam mobil. Kamu benar-benar harus tetap bersikap low profile di masa depan. Xia Xiaoying memandang Fang Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya selalu bersikap rendah hati, tetapi seseorang selalu mengganggu saya, dan saya tidak dapat menahannya. Jawab Fang Yu. Apalagi yang ingin dikatakan Xia Xiaoying? Saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara, apakah Anda punya berita tentang orang yang menggunakan Xian di Huaibei? Petik 2. Berita baru, belum. Jawab Xia Xiaoying. Fang Yu merenung sejenak, dan berkata, orang itu telah membunuh banyak orang di Huaibei. Dia harusnya mengetahui ruang lingkup aktivitasnya. Nah, dalam 2 bulan terakhir, 34 mayat dengan karakteristik yang sama telah ditemukan berturut-turut gelombang www.novelhall.com gelombang dan mayat-mayat ini ditemukan di berbagai daerah di ibu kota selatan Huaibei. Dengan kata lain, ini orang, kemungkinan besar akan aktif di Huaibei dan ibu kota selatan, kata Xia Xiaoying. Huaibei dan ibu kota selatan. Fang Yu sedikit mengernyit, tapi dia tidak membunuh lagi dalam setengah bulan terakhir. Ini menunjukkan bahwa dia mungkin telah meninggalkan Nandu, kata Xia Xiaoying. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata,
saya sendiri yang akan pergi ke ibu kota selatan. Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang, siap berangkat ke ibu kota selatan Huaibei. Selama orang itu tidak meninggalkan ibu kota selatan, Fang Yu pasti akan menemukannya. Fang Yu dengan santai mengemas beberapa pakaian dan memasukkannya ke dalam ranselnya, siap untuk pergi keluar. Saat ini, dia menerima telepon dari Tang Xiaorou. Fang Yu sedikit mengernyit dan menjawab telepon. Fang Yu, apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa, jawab Fang Yu. Itu artinya kamu bebas. Tang Xiaorou berkata dengan heran. Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya. Petik 2. Saya baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Saya ingin bepergian dan bersantai, tetapi saya tidak dapat menemukan teman. Jika Anda punya waktu, kata Tang Xiaorou terbata-bata. Saya tidak bebas. Fang Yu menyela sebelum Tang Xiaorou bisa menyelesaikannya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Fang Yu menutup telepon. Di sisi lain, Tang Xiaorou menghentakkan kakinya karena marah. Fang Yu yang mati, Fang Yu yang bau. Untuk pertama kalinya dia mengundang orang lain untuk pergi bermain bersama, dia ditolak mentah-mentah. Sangat marah. Setelah marah beberapa saat, Tang Xiaorou menghela nafas lagi dan melihat barang bawaan di tempat tidur. Tampaknya saat pergi ke ibu kota selatan Huaibei kali ini, saya hanya dapat menemukan kakaknya Tang Feng untuk menemaninya bermain. Bab 245, Pemesan yang Sombong. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Setelah menutup telepon Tang Xiaorou, Fang Yu menelepon Wang Yan lagi, memberitahunya bahwa dia akan melakukan perjalanan jauh, dan mungkin perlu beberapa hari untuk kembali. Wang Yan mengira Fang Yu telah meminta teman-teman sekelasnya untuk melakukan perjalanan wisuda, jadi dia tidak bertanya banyak. Setelah itu, Fang Yu meninggalkan komunitas Lijiang dan menaiki kereta berkecepatan tinggi menuju ibu kota selatan Huaibei. Wilayah militer Jiangnan, kompleks militer. Setelah Xia Xiaoying mengirim Musue dan Wang Lanlin yang terluka dan tidak sadarkan diri ke rumah sakit daerah militer, mereka datang ke kompleks. Xia Heguang kembali setelah pertemuan dan terkejut melihat Xia Xiaoying. Xiaoying, kenapa kamu ada di sini? Sebagai kepala tim intelijen, kantor Xia Xiaoying berlokasi di ibu kota. Kalau tidak ada yang penting, dia jarang datang sendiri. Karena saya harus berurusan dengan urusan bisnis, saya datang ke Jiangnan 2 hari yang lalu. Akibatnya, saya mengalami peristiwa besar lainnya. Kata Xia Xiaoying dengan ekspresi tak berdaya. Apa masalahnya? Xia Heguang bertanya dengan cemberut. Xia Xiaoying menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Xia Heguang tentang cederanya Fang Yu pada kedua pemesan itu. Setelah mendengarkan, wajah Xia Heguang sangat serius. Sangat sedikit orang yang mengetahui tentang organisasi ketertiban, dunia sekuler, dan bahkan dunia seni bela diri. Bahkan sebagai seorang komandan militer, dia hanya tahu sedikit tentang organisasi ini. Dia hanya mendengar nama dan gayanya, tapi belum pernah benar-benar menghubunginya. Ordo, awalnya didirikan untuk menghukum prajurit yang nakal. Tuan Fang melukai 2 ordo dengan parah, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Xia Heguang merasa berat. Ya, tapi ini konflik yang tidak bisa dihindari. Xia Xiaoying mengerutkan kening dan berkata, Fang Yu telah lama menarik perhatian para petugas, dan konflik antara kedua pihak hari ini adalah karena kedua petugas tersebut, untuk menangkap Fang Yu. Petik 2. Semuanya sampai pada titik penangkapan. Katamu, kapan mereka menatap Master Sang? Xia Heguang memandang Xia Xiaoying, bertanya-tanya. Kemungkinan besar itu adalah pertempuran di Danau Yuexin. Pertempuran itu terlalu sensasional, kata Xia Xiaoying. Tapi dalam pertarungan itu, Fang Yu bertarung melawan Guru Long di ranah Wusun. Keduanya adalah ahli bela diri, bukankah seharusnya mereka melanggar aturan? Xia Heguang mengerutkan kening. Xia Xiaoying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi aneh, itulah asal-usulnya. Sejauh yang saya tahu, Fang Yu memang telah mengambil beberapa gambar di depan umum dalam 2 bulan terakhir, menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas umum. Saya baru saja menerima informasinya. Tadi malam, Fang Yu melawan seorang wanita tak dikenal dan meledakkan Gunung Jiuhuan dari lubang besar.
Seluruh bagian lintasan itu juga hancur. Xia Heguang terdiam beberapa saat, dan bertanya, bagaimana situasi kedua pemesan itu. Nyawanya tidak dalam bahaya, namun luka di tubuhnya tidak ringan. Laki-laki di antara mereka mengalami patah tulang pipi kiri dan gegar otak parah, sedangkan perempuan lainnya mengalami patah tulang hidung, dan seluruh anggota tubuhnya terluka dalam berbagai tingkat, kata Xia Xiaoying. Xia Heguang mengangguk dengan sungguh-sungguh, tidak berbicara, seolah sedang memikirkan sesuatu. Xia Xiaoying memandang Xia Heguang dengan tenang. Dia memberitahu Xia Heguang tentang hal ini, hanya menunggu Xia Heguang membuat keputusan. Setelah terdiam beberapa saat, Xia Heguang berkata kepada penjaga di belakangnya, bawalah ponsel pribadi saya. Setelah beberapa saat, Xia Heguang mengambil ponsel kuno itu, membuka buku alamat, menemukan nomor, dan memutar nomornya. Beberapa menit kemudian, Xia Heguang menutup telepon, wajahnya sedikit jelek. Di sisi ketertiban, dia sudah tahu tentang Mu Xue dan Wang Lanlin. Bagi Fang Yu, sikap pihak lain sangat tegas. Fang Yu tidak hanya berulang kali melanggar aturan seniman bela diri, tetapi bahkan melukai dua pemesan bintang 3 yang kami kirim. Dua tuduhan ini cukup untuk menangkapnya. Mengenai posisi wilayah militer Jiangnan Anda, saya tidak peduli sama sekali. Ordo kami adalah organisasi independen, tidak berafiliasi dengan departemen manapun, dan tidak perlu melihat langsung siapapun untuk bertindak. Wilayah militer Jiangnan Anda memiliki tidak ada hak untuk ikut campur dalam tindakan kami. Kata-kata burukku ada di depan, dan kami tidak akan menghentikan penangkapan Fang Yu mulai sekarang. Jika Anda wilayah militer Jiangnan harus turun tangan, kami tidak akan menyerah. Fang Yu, kamu harus membayar harganya. Selama negosiasi, Xia Heguang menugaskan Fang Yu pangkat militer dan menetapkan latar belakang militer untuknya. Namun di pihak ketertiban, mereka tidak melakukan latihan ini sama sekali, dan nada bicara mereka menjadi semakin dingin. Organisasi ketertiban ini sungguh arogan. Xia Heguang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, di luar halaman, Xia Weiyu masuk dengan marah. Kakek, aku mendengar semua yang kamu katakan tadi. Kenapa kamu begitu merendah pada Fang Yu? Xia Weiyu menjadi pucat karena marah, dan berjalan di depan Xia Heguang. Xia Heguang memandang Xia Weiyu dan mengerutkan kening, Weiyu, Tuan Fang membantu kami di wilayah militer Jiangnan untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi wilayah militer 4 tahun. Bagaimana kami bisa membalas kebaikan seperti itu? Kami tidak membiarkan dia membantu dengan sia-sia. Remunerasi. Tuan Fang bahkan tidak meminta alkimia batin monster itu setelahnya, biarkan kami mencari informasi, kata Xia Heguang. Jadi apa, itu bisa dianggap sebagai hadiah. Xia Weiyu berkata tidak puas, Fang Yu melakukan kesalahan besar, dia melakukannya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Brengsek, Xia Heguang merengut dan berteriak, mengguncang Xia Weiyu dengan ketakutan. Melihat ekspresi muram Xia Heguang, Xia Weiyu tahu bahwa dia benar-benar marah. Tuan Fang membantu kami memenangkan tempat pertama di turnamen besar. Ini bukan hanya suatu kehormatan, tetapi juga manfaat nyata. Tempat pertama di turnamen wilayah militer akan memungkinkan wilayah militer kami mendapatkan banyak sumber daya. Ini akan berkontribusi untuk pengembangan wilayah militer dalam 4 tahun ke depan, memiliki pengaruh yang sangat besar. Petik 2. Tidak hanya itu, Tuan Fang juga mengajari kami serangkaian teknik fisik. Anggota unit Sunlong tahu betapa kuatnya rangkaian teknik fisik ini. Sekarang, saya telah mempromosikan serangkaian teknik fisik ini ke seluruh wilayah militer, dan saya percaya akan segera terlihat hasilnya. Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan kembali kebaikan seperti itu dengan dua informasi? Xia Heguang menegur dengan wajah muram. Xia Weiyu menunduk, tidak bisa berkata-kata. Saya selalu mengajari Anda untuk disukai oleh orang lain, dan membalas budi Anda, terutama mereka yang membantu di masa tersulit Anda. Ekspresi Xia Heguang sedikit melunak, dan berkata, untuk wilayah militer Jiangnan kita, Tuan Fang adalah seorang dermawan. Apa yang dikatakan Xia Heguang berasal dari hatinya. Jika tidak ada Fang Yu, wilayah militer Jiangnan mereka adalah yang terlemah dalam kompetisi besar tahun ini, dan mau tidak mau mereka hanya akan mendapatkan hasil terbawah hingga terakhir, yang diejek oleh semua pihak. Xia Weiyu mungkin tidak menyukai Fang Yu, tapi dia tidak boleh berterima kasih. Setelah diucapkan beberapa patah kata, Xia Weiyu berbalik dan berjalan keluar halaman.
Xia Xiaoying meliriknya gelombang www.novelringan.com gelombang dan menghela nafas ringan. Di antara ketiga bersaudara, yang paling tidak dewasa bukanlah Xia Tinghe yang termuda, melainkan Xia Weiyu. Jangan ganggu dia, kata Xia Heguang. Perintahnya sudah ditentukan, apa yang akan kamu lakukan? Xia Xiaoying bertanya dengan cemberut. Petik 2 titik titik titik. Tidak ada cara lain, hanya banyak yang bisa kita lakukan. Setelah itu, kita hanya bisa mencoba memberikan informasi kepada Master Fang tentang pemesan dan mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Xia Heguang berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan Tuan Fang, jelas tidak mudah bagi Ordo untuk menangkapnya. Xia Xiaoying mengangguk. Omong-omong, aneh sekali. Setelah berita tentang cedera serius Xiao Chen, hanya 1 malam kemudian, keluarga Xiao tiba-tiba menjadi tenang dan diam-diam terdiam. Xia Heguang mengerutkan kening. Dia sudah siap melawan kemarahan keluarga Xiao demi Fang Yu, tetapi dia tidak berpikir bahwa keluarga Xiao tidak mendatanginya sama sekali. Ia menerima beberapa gosip, dikatakan bahwa Xiao Chen telah pulih sepenuhnya, menyambungkan kembali lengan kirinya, dan saat ini sedang berlatih retret. Namun berdasarkan kesan Xia Heguang terhadap keluarga Xiao, meskipun Xiao Chen pulih, mereka tidak boleh melepaskannya. Tapi secara mengejutkan keluarga Xiao diam saja, tanpa ada gerakan apapun. Kelainan ini membuat Xia Heguang merasa ada yang tidak beres. Saya akan terus memperhatikan tindakan keluarga Xiao, dan saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat kabar, kata Xia Xiaoying. Ya, Xia Heguang mengangguk. Setelah menaiki kereta berkecepatan tinggi, Fang Yu tiba di ibu kota selatan Huaibei dalam waktu sekitar 3,5 jam, bab 246/1 tugas. Nama, pemurni terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Bagian selatan adalah kota paling maju di Huaibei, pusat ekonomi dan pusat pendidikan Huaibei. Fang Yu pernah ke Nandu beberapa kali sebelumnya, tapi itu sudah lama sekali. Terakhir kali saya datang, mungkin puluhan tahun lalu. Ibu kota selatan sekarang benar-benar berbeda dari masa lalu. Di luar stasiun kereta berkecepatan tinggi terdapat kawasan pusat bisnis. Saat itu tengah hari, Fang Yu masuk ke restoran sesuka hati, bersiap untuk makan siang terlebih dahulu. Setelah memesan makanan, Fang Yu duduk di kursinya sambil berpikir. Dia datang ke Nandu kali ini bukan hanya untuk mencari keturunan Istana Xian. Kalau tidak, dia akan mencari tempat tinggal di sini. Dia telah berada di Jiangnan selama 3 tahun dan inilah waktunya untuk mengubah lingkungan. Selain itu, dibandingkan dengan Jiangnan, level dunia seni bela diri Huaibei jelas lebih tinggi. Di tempat ini, Fang Yu akan memiliki kesempatan lebih baik untuk berhubungan dengan berita seperti Vena Roh, alkimia dalam monster tingkat tinggi. Huaibei, ngomong-ngomong, mata Fang Yu bergerak sedikit, memikirkan seseorang. Lianxia sedang mengendarai mobil BMW, menunggu untuk melewati persimpangan lampu lalu lintas. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan bahkan ingin bersiul. Nanti, dia akan melakukan suatu tugas. Imbalan untuk tugas ini sangat tinggi, cukup untuk menghabiskan sebagian besar hidupnya. Setelah menyelesaikan tugas ini, Lianxia memutuskan untuk mundur sementara dari dunia tentara bayaran dan kembali ketika uangnya habis. Kesulitan tugas ini tidak tinggi. Itu hanya mencuri cincin dari 1 orang. Satu-satunya risiko adalah mungkin ada pengawal di sekitar orang tersebut. Namun menurut informasi yang diberikan majikan, orang tersebut hanyalah manusia biasa yang belum pernah berpraktik. Seorang manusia, meskipun dilengkapi dengan pengawal, kekuatan pengawalnya tidak boleh terlalu kuat. Memikirkan kehidupan bahagia setelah menerima pembayaran itu, Lianxia tersenyum di wajahnya yang cantik dan menawan. Saya membutuhkan bantuan Anda. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Lianxia, yang sudah lama tidak mendengar suara ini, sangat ketakutan hingga wajahnya berubah dan dia hampir berteriak. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa suara ini berasal dari Fang Yu. Sejak pertemuan terakhir, kesan Lianxia terhadap Fang Yu semakin memburuk. Pria ini sebenarnya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan tuannya Su Lengyun. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dalam hati Lianxia, Guru Su Lengyun selalu menjadi eksistensi seperti makhluk abadi, eksistensi tertinggi yang tidak dapat dinodai. Namun, setelah melihat Fang Yu, gambaran ini hancur.
Di depan Fang Yu, Su Lengyun tampak seperti orang yang patuh dan berperilaku baik. Tidak hanya itu, setelah meninggalkan kota Jianghai dan kembali ke istana Frost Han, Su Lengyun kerap mengeluarkan busur biasa untuk mengamatinya dengan cermat. Liu Lianxia bertanya padanya, apakah ada yang istimewa dari busur besar ini? Ini hadiah dari kakak Yu. Su Lengyun berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Mendengar jawaban dan ekspresi bahagia ini, Liu Lianxia benar-benar putus asa. Tuannya, aku khawatir itu benar-benar jatuh. Petik 2 titik titik titik. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Liu Lianxia bertanya dalam kepalanya. Lebih baik mengatakannya secara langsung, di mana kamu sekarang? Fang Yu bertanya, saya di ibu kota selatan Huaibei, saya tidak dapat berbicara dengan Anda untuk saat ini. Liu Lianxia hendak menolak. Benar, saya juga berada di restoran di lantai pertama kota Zhengtian di ibu kota selatan Huaibei. Datang dan temui saya sekarang, kata Fang Yu. Kenapa kamu berada di ibu kota selatan Huaibei? Liu Lianxia bertanya dengan kaget. Datang dan lakukan sesuatu, cepat kemari, kata Fang Yu. Saya tidak bisa pergi ke sana. Ada hal lain yang harus saya lakukan, kata Liu Lianxia. Fang Yu tidak menanggapinya lagi. Liu Lianxia sangat marah sehingga dia menepuk kemudi, dan suasana hati aslinya yang baik terhapus oleh kemunculan Fang Yu yang tiba-tiba. Fang Yu ini, kenapa kamu tiba-tiba datang ke ibu kota selatan? Liu Lianxia mengertakkan gigi karena marah. Yang paling membuatnya marah adalah betapapun enggannya dia tidak berani menentang kata-kata Fang Yu. Dia tidak pernah ingin merasakan sakitnya jiwanya lagi. Ketika Liu Lianxia menemukan Fang Yu sedang makan steak dengan kepala tertunduk. Sepanjang jalan, Liu Lianxia, yang menarik banyak perhatian, duduk di hadapan Fang Yu. Hal ini membuat banyak pria menatap desahannya di dalam hati. Sayang sekali wanita cantik seperti itu punya pacar. Liu Lianxia meletakkan tangannya di dadanya, menatap Fang Yu dengan tegas, dan berkata dengan dingin, ada apa denganmu? Cepat, aku sangat sibuk. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Liu Lianxia dengan ringan. Hanya dengan pandangan sekilas, kesombongan Liu Lianxia benar-benar hilang, dan dia turun. Fang Yu, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Nada suara Liu Lianxia langsung melembut. Aku ingin kamu mencarikan seseorang untukku di ibu kota selatan dan bahkan Huaibei. Fang Yu menyeka mulutnya dengan tisu dan berkata, siapa? Liu Lianxia bertanya. Fang Yu mengeluarkan ponselnya. Inilah orang yang bisa menggunakan api ungu. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah membunuh 34 orang berturut-turut di berbagai lokasi di ibu kota selatan. Mayat mereka dibakar sehitam karbon. Bantu aku menemukan orang ini, kata Fang Yu. Liu Lianxia melihatnya sebentar, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, video ini sangat kabur sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana saya bisa menemukannya. Karakteristik orang ini masih sangat jelas. Dia adalah seorang seniman bela diri, dan tingkat kultivasinya tidak lebih rendah dari masternya, dan dia telah menguasai penggunaan warna ungu, api. Kata Fang Yu. Baiklah, aku akan membantumu memperhatikan. Liu Lianxia tidak bisa menolak. Selain itu, saya ingin mencari tempat tinggal di Nandu, apakah Anda punya perkenalan yang bagus? Fang Yu bertanya, kamu ingin tinggal di ibu kota selatan? Ekspresi Liu Lianxia berubah. Ya, ada apa? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Liu Lianxia hampir menangis. Baginya, Fang Yu seperti mimpi buruk. Dan wilayah aktivitasnya yang paling sering adalah ibu kota selatan. Jika Fang Yu tinggal di tempat seperti itu, apakah dia masih punya cara untuk bertahan hidup? Dia harus dimanfaatkan seperti sapi. Saya tidak memiliki perkenalan yang baik, dan saya tidak menyarankan Anda tinggal di Nandu. Sewa di sini sangat mahal. Liu Lianxia menemukan alasannya dan berkata, uang bukanlah masalah, kata Fang Yu. Aku tidak tahu banyak tentang ini, kata Liu Lianxia. Yah, aku akan menemukannya sendiri, kata Fang Yu. Liu Lianxia melirik ke arah waktu, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, saya masih memiliki tugas yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan memberitahu Anda untuk saat ini. Setelah berdiri, dia menatap Fang Yu di depannya dengan kilasan inspirasi di benaknya. Untuk tugas berikutnya, dia tidak ingin mengambil risiko sedikit pun, tetapi hanya ingin mendapatkan hadiah besar di tangannya. Fang Yu di depannya hanya bisa mengurangi risikonya.
Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan sekarang, kan? Liu Lianxia mengedipkan mata rubah Meizi gelombang www.novelringan.com gelombang bertanya. Tidak, kata Fang Yu setelah menyesap air es. Kalau begitu bisakah kamu membantuku menyelesaikan tugas yang sangat sederhana? Liu Lianxia bertanya dengan mata indah berkedip. Jika Anda dapat membantu saya menemukan tempat tinggal gratis, saya berjanji akan membantu Anda, kesepakatan yang adil. Fang Yu berkata dengan ringan. Petik 2 titik. Kesepakatan. Ekspresi Liu Lianxia menjadi stagnan, dan kemudian dia setuju. Fang Yu menaiki BMW Liu Lianxia dan pergi ke tujuannya. Kemana kita akan pergi sekarang? Fang Yu bertanya. Pergi ke Hotel Nandu dan ikut serta dalam makan malam. Tujuanku adalah menjadi satu orang dalam makan malam itu. Jawab Liu Lianxia. Apa misimu? Bunuh dia. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tidak, aku hanya perlu memasangkan cincin padanya. Liu Lianxia melirik Fang Yu dan berkata, saya meminta bantuan Anda, saya hanya ingin Anda menjaga pengawalnya, jika dia memiliki pengawal. Itu dia, Fang Yu bertanya. Yah, itu dia, jawab Liu Lianxia. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah restoran yang didekorasi dengan mewah. Hotel Metropolis Selatan, meski namanya sederhana, ini adalah restoran Cina paling terkenal dan mewah di Nandu. Para selebritis di Huaibei memilih tempat ini untuk semua jenis jamuan makan. Hari ini, jelas ada jamuan makan yang diadakan di sini. Dari depan tempat parkir terbentang karpet merah. Liu Lianxia hari ini mengenakan gaun biru tua, yang cocok untuk jamuan makan. Dan pakaian Fang Yu tampak tidak pada tempatnya, hanya kemeja dan celana panjang. Keduanya berjalan ke depan hotel. Liu Lianxia membagikan undangan, dan berjalan masuk bersama Fang Yu. Bab 247 Siapa yang menggoda siapa? Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ini adalah pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh Liang Chaoxiong yang super kaya di Huaibei. Cucunya sedang bulan purnama. Liu Lianxia berbisik kepada Fang Yu saat dia berjalan menuju aula. Setidaknya ada 60 meja di aula. Seorang pria parubaya dengan tuxedo berdiri di platform tinggi di depan, memberikan pidato. Orang ini adalah Liang Chaoxiong, kata Liu Lianxia. Selamat datang semuanya untuk menghadiri upacara bulan purnama cucuku tercinta. Para tamu di aula fokus pada Liang Chaoxiong, dan tidak ada yang memperhatikan Fang Yu yang baru saja memasuki ruang perjamuan. Liu Lianxia melihat sekeliling, mencari orang yang menjadi sasarannya. Segera, matanya berbinar. Orang itu, ada seorang pria muda duduk di tempat yang dilihat Liu Lianxia. Pria itu mengenakan kacamata, kulitnya cerah, dan dia terlihat cukup lembut. Saat ini, dia sedang melihat ke arah Liang Chaoxiong yang sedang berbicara di atas panggung, dan meletakkan tangannya di atas meja. Dan di jari tengah tangan kanannya, dia memakai cincin emas gelap. Tidak ada berlian atau giok pada cincin itu, hanya beberapa pola yang berantakan. Bagaimanapun Anda melihatnya, cincin ini hanyalah hiasan biasa. Hanya untuk cincin seperti itu, majikan benar-benar bersedia membayar upah setinggi itu. Liu Lianxia bertanya-tanya apakah dia menemukan orang yang salah. Tapi mata Fang Yu sedikit berkedip. Cincin ini tidak terlihat biasa-biasa saja. Bahkan jika dia berdiri lebih jauh, Fang Yu masih bisa merasakan dinginnya yang terpancar. Nama orang ini adalah Chu Yun, dan dia adalah seorang dokter bedah plastik terkenal di Nan. Liu Lianxia menundukkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya, dan mengklik foto orang yang dituju yang dikirimkan kepadanya oleh majikannya, dan membandingkannya dengan orang di depannya. Itu dia, meskipun saya memiliki keraguan tentang cincin biasa ini, sebagai tentara bayaran, saya hanya perlu menyelesaikan tugas majikan. Terlepas dari yang lain, Liu Lianxia mengamati beberapa saat, dan berkata, Chu Yun ini hanyalah seorang dokter. Saya seharusnya tidak memiliki pengawal. Pokoknya, saya akan menemuinya sebentar. Lalu apa yang aku lakukan? Fang Yu bertanya, pergi saja ke sini, toh tidak akan ada yang memperhatikanmu. Saat kamu melihatku meninggalkan hotel, kamu akan meninggalkanku, kata Liu Lianxia. Tidak masalah. Fang Yu mengangguk. Mulai sekarang, kita berdua tidak akan saling mengenal. Liu Lianxia selesai berbicara dan berbalik dan pergi. Liang Chaoxiong masih berbicara, dan Fang Yu berdiri di sana, melihat cincin di tangan Chu Yun.
Mengapa cincin mengeluarkan nafas dingin? Saat Fang Yu sedang berpikir, Chu Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Fang Yu. Mata Chu Yun lembut, dan dia tersenyum pada Fang Yu. Fang Yu tidak menanggapi, tetapi langsung berjalan ke samping. Chu Yun melihat sosok Fang Yu yang pergi dan sedikit menyipitkan matanya. Dia merasa cincin di jari tengah kanannya agak panas. Dia tahu ini adalah peringatan. Ini hanya terjadi ketika cincin itu terancam. Siapa orang ini? Pikir Chu Yun sambil menyentuh cincinnya. Pada saat ini, bayangan yang lewat menarik seluruh perhatiannya dalam sekejap. Kecantikan, keindahan, tertinggi, wajah yang sempurna, sosok yang menonjol, dan jiwa menawan serta mata rubah berair. Yang membuatnya semakin prihatin adalah tubuh wanita memancarkan aroma keperawanan. Ini benar-benar yang terbaik. Ring, kamu mendapat keberuntungan lagi. Chu Yun menjilat bibirnya dan berkata dalam hatinya. Tepat ketika Chu Yun berpikir begitu, wanita itu sudah berjalan di depannya. Dokter, Chu, halo, nama saya Jiang Xiaohua, saya memiliki beberapa masalah kosmetik, saya ingin meminta nasihat Anda, kata Liu Lianxia sambil tersenyum. Domba kecil berinisiatif mengantarkannya. Jejak panas dan ejekan melintas di mata Chu Yun, dan kemudian dia menunjukkan senyuman lembut dan sopan, dan berkata, Nona Jiang, apa kabar? Apakah Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda konsultasikan? Saat ini, Fang Yu sedang berkeliaran di ruang perjamuan. Saat berkeliling, dia melihat seorang kenalan. Han Qi lah yang pernah bertemu sekali di Gunung Baichuan. Han Qi sedang duduk di meja makan yang paling dekat dengan platform tinggi, mengobrol dengan orang-orang di sebelahnya. Selanjutnya, silakan nikmati makananmu. Liang Chaoxiong akhirnya selesai berbicara dan mengundurkan diri. Pada saat ini, Fang Yu melihat makanan dan makanan lezat di meja sekitarnya, merasa sedikit terharu. Dia baru saja berada di restoran dan belum kenyang. Jadi dia menemukan tempat duduk kosong, langsung menuju tempat duduknya, mengambil sumpit dan mulai makan. Untuk jamuan makan seperti ini, orang-orang di meja yang sama mungkin tidak saling mengenal. Oleh karena itu, tidak ada yang mengajukan pertanyaan apapun. Namun, karena pakaian Fang Yu terlalu sederhana, dia tampak tidak cocok pada jamuan makan seperti ini, dan tidak dapat dihindari untuk melirik orang lain. Fang Yu tidak peduli, menundukkan kepalanya dan makan. Ada cukup banyak hidangan di atas meja, dan semuanya terbuat dari bahan-bahan mahal, seperti abalon, lobster, kerapu, dan makanan laut lainnya. Fang Yu makan dengan sangat baik, tanpa mengangkat kepalanya beberapa kali. Perlahan, dialah satu-satunya yang memakan seluruh meja. Mejanya penuh dengan sisa makanan laut. Tamu-tamu lain di meja memandang Fang Yu dengan wajah aneh. Anak yang mana ini? Apakah Anda tidak pendiam? Bukankah kamu makan makanan laut di kehidupan terakhirmu? Dong Liang, ada yang harus aku selesaikan, jadi aku pergi dulu. Han Qi, yang satu meja dengan Liang Chaoxiong, berdiri dan berkata, Baiklah, Tuan Muda Han, datanglah ke rumahku jika kamu punya waktu. Aku akan menyiapkan anggur merah yang enak menunggu tumpanganmu. Liang Chaoxiong tersenyum. Han Qi tersenyum tipis, berbalik dan pergi, dan berjalan keluar hotel. Ketika melewati beberapa meja terakhir, dia melihat Fang Yu, tumpukan sisa makanan laut di depan meja. Itu dia, bagaimana dia bisa muncul di sini? Adegan Fang Yu memukul roh batu yang dilemparkan oleh Tian Douyan dengan pukulan di bawah Gunung Baichuan masih terlihat jelas. Saat itu, Han Qi sangat terkejut hingga rahangnya hampir lepas. Kemudian, Han Qi ingin berbicara dengan Fang Yu sendirian, tetapi Fang Yu menghilang. Tanpa diduga, saya akan bertemu Fang Yu di jamuan makan hari ini. Senyuman muncul di wajah Han Qi dan melangkah maju. Semua orang di meja ini sepertinya mengenal Han Qi. Melihat Han Qi berjalan, wajah beberapa orang berubah, dan mereka segera berdiri dan menyapa Han Qi dengan hormat, anak baik Han. Han Qi mengabaikan orang-orang ini, berjalan langsung ke arah Fang Yu, tersenyum dan berkata, Tuan Fang, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap Han Qi, dan berkata, kamu ada hubungannya denganku. Tidak apa-apa, hanya ingin ngobrol sebentar dengan Tuan Fang. Han Qi tersenyum tanpa henti di wajahnya. Fang Yu tidak memiliki kesan yang baik tentang temperamen Han Qi yang lembut ini. Apa yang harus aku ngobrol denganmu? Fang Yu menoleh dan terus menyapukan kaki kepiting raja di piring makan.
Han Qi tampak kaku. Wajah tamu-tamu lain di sekitar berubah. Apakah pemuda ini tahu dengan siapa dia berbicara? Ini Han Qi, putra Han dari keluarga Han. Dikenal kejam dan kejam, Jakues harus dilaporkan. Menyinggung perasaannya, dia bisa membuatmu hancur dalam semalam. Tuan Fang, tidak perlu terburu-buru menolak. Mungkin saya bisa memberi Anda beberapa informasi yang sangat berguna. Misalnya, musuh potensialmu. Han Qi sedikit menyipitkan mata dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu menoleh untuk melihat Han Qi, dan berkata, musuh. Ini tidak bisa dikatakan di sini. Jika Tuan Fang tertarik, kita bisa keluar dan mendiskusikannya secara detail. Han Qi mengeluarkan kipas kertas khasnya dari saku bagian dalam kemejanya dan mengocoknya. Tunggu sampai aku selesai makan kaki kepiting ini, kata Fang Yu. Tidak masalah. Han Qi tersenyum tipis dan duduk di samping Fang Yu. Pada saat ini, Nona Jiang, mengapa Anda tidak pergi ke klinik saya dan terus berbicara? Mengenai sudut emas pipi Anda, menurut saya itu perlu didiskusikan secara mendalam. Chu Yun tersenyum. Oke, Liu Lianxia tidak bisa memintanya. Dia berbicara dengan Chu Yun begitu lama, hanya ingin mencari kesempatan untuk bergaul sendirian. Kalau begitu ayo pergi. Chu Yun tersenyum cerah. Di mata orang-orang di sekitarnya yang iri, Chu Yun dan Liu Lianxia berjalan keluar hotel bersama. Hei gelombang www.novelringan.com. Gelombang inilah kelebihan dokter bedah plastik, begitu banyak wanita yang berinisiatif untuk bersandar. Petik 2. Dengan kata lain, wanita ini cantik sekali, kenapa dia harus menjalani operasi plastik? Kamu tidak mengerti, kecintaan wanita pada kecantikan sama dengan kecintaan pria pada uang, dan keinginannya tidak terbatas. Melihat ke belakang keduanya pergi, beberapa pria berbisik. Mobilku tidak diparkir di sini. Ada di garasi bawah tanah. Ayo turun dan ambil mobilnya, kata Chu Yun. Bagus, jawab Liu Lianxia. Dia sangat bangga akan hal itu. Chu Yun benar-benar terpesona olehnya, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan pesona. Tugas ini diselesaikan dengan mudah. Keduanya pergi ke garasi bawah tanah bersama. Saat ini, garasi bawah tanah sepi dan tidak ada orang lain. Berjalan ke mobil Mercedes-Benz hitam, Chu Yun membukakan pintu untuk Liu Lianxia, dan pria itu berkata, Nona Jiang, silakan masuk ke dalam mobil. Liu Lianxia mengambil kursi penumpang, lalu Chu Yun mengambil kursi pengemudi dan menutup pintu mobil. Sekarang adalah waktu terbaik. Mata Liu Lianxia bergerak sedikit, dan tangan kanannya terayun ringan. Aroma yang mempesona langsung memenuhi seluruh gerbong. Ekstasi, Chu Yun hendak menyalakan mobil, matanya langsung kabur. Kesuksesan, Liu Lianxia tersenyum dan meraih tangan kanan Chu Yun, hendak melepas cincin di jari tengah kanannya. Tapi begitu dia menyentuh permukaan cincin, dia merasakan semburan panas. Liu Lianxia berseru dan tanpa sadar menarik tangannya. Pada saat ini, Chu Yun di depannya tiba-tiba mendapatkan kembali kejelasannya. Benar saja, ada upaya lain, tak heran cincin saya terus mengeluarkan peringatan. Dengan senyum dingin di wajahnya, Chu Yun menatap Liu Lianxia di depannya. Bab 248 Kemenangan Han Qi. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak muncul. Setelah makan dan minum, Fang Yu dan Han Qi berjalan keluar dari Southern Metropolis Hotel bersama-sama, berjalan ke mobil mewah Rolls-Royce, dan duduk di dalamnya. Hanya ada satu pengemudi di dalam mobil dan tidak ada orang lain. Bicara saja, kata Fang Yu. Han Qi memandang Fang Yu di depannya, tersenyum, dan berkata, Tuan Fang, apakah Anda ingat Chen Luo yang saya temui di Gunung Baichuan? Chen Luo. Fang Yu mendapat kesan bahwa ada suasana kuno yang samar dalam diri orang ini, yang menarik perhatiannya saat itu. Ingat, jawab Fang Yu, kamu baru saja bertemu dengannya sekali, jadi kamu tidak tahu banyak tentang dia. Izinkan aku memperkenalkan orang ini kepadamu secara detail, kata Han Qi sambil menggoyangkan kipas kertas di tangannya. Proses pertumbuhan Chen Luo tidak dapat digambarkan sebagai sesuatu yang ajaib. Sampai usia 15 tahun, Chen Luo terlihat biasa-biasa saja baik dalam bakat seni bela diri maupun IQ. Tetapi sejak kecelakaan mobil pada usia 15 tahun, keseluruhan pribadi Chen Luo telah berubah. Ketika dia berumur 15 tahun, dia masih seorang seniman bela diri 5 dan bawaan. Namun setelah kecelakaan mobil pada usia 15 tahun,
dia sepertinya tiba-tiba terbuka, dan latihan seni bela dirinya berkembang pesat hanya butuh 2 tahun. Hanya butuh 3 tahun untuk dipromosikan dari Grandmaster ke Wushu. Dia sekarang berusia 26 tahun. Dia baru-baru ini bersiap untuk mundur dan mencoba menerobos ke Tanah Suci. Karena itu, Han Qi berhenti sejenak, memandang Fang Yu, dan bertanya, Tuan Fang, menurut Anda apakah proses pertumbuhan seperti ini normal? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Jika apa yang dikatakan Han Qi benar, maka Chen Luo dan Xiao Chen sangat mirip. Menurut informasi Xia Xiaoying, Xiao Chen juga tiba-tiba tersadarkan ketika dia berusia 8 tahun. Sejak itu, ia menjadi seorang jenius seni bela diri dan telah berkultivasi sejauh ribuan mil. Tentu saja keadaan ini tidak bisa dikatakan normal. Satu hal lagi, konon ketika Chen Luo dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil, dokter menilai Chen Luo sudah meninggal. Tapi kemudian, Chen Luo terbangun lagi tanpa bisa dijelaskan. Han Qi berkata perlahan, setelah bangun tidur, selain peningkatan bakat seni bela diri, seluruh kepribadian Chen Luo berubah drastis, tiba-tiba menjadi sangat dewasa, seringkali dengan kata-kata yang luar biasa, dan apa yang dia katakan sama sekali tidak sesuai dengan kelompok usianya. Sayang sekali saya tidak mengenal Chen Luo pada saat itu, jika tidak, saya seharusnya dapat melihat dengan jelas perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah kecelakaan itu. Fang Yu memandang Han Qi dan bertanya, saya baru saja memperkenalkan Tuan Fang kepada orang seperti Chen Luo. Tidak ada arti khusus. Han Qi tersenyum. Saya tidak mengenalnya, tidak masuk akal untuk mengatakan terlalu banyak, kata Fang Yu. Tentu saja masuk akal. Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa kamu memiliki musuh potensial? Han Qi berkata dengan ekspresi dingin di matanya. Maksudmu, Chen Luo adalah musuhnya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Han Qi tertawa dan tidak menjawab secara langsung. Aku ingat kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, sekarang hubungan itu putus. Fang Yu bersandar dan bertanya. Saya hanya mengagumi wajah tampannya. Hubungan pribadi kami tidak begitu baik. Han Qi berkata terus terang. Saya ingat bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Chen Luo. Kata Fang Yu, tapi kamu mengambil apa yang dia inginkan. Han Qi mengambil kipas kertas itu dan berkata, oh, maksudmu Hong Lingkuan itu. Fang Yu tiba-tiba sadar. Ini bukan Hong Lingkuan, tapi benda di bawah lingkuan. Han Qi memicingkan mata ke arah Fang Yu, ingin melihat reaksi Fang Yu. Namun sayangnya, Fang Yu tidak memberikan reaksi khusus sama sekali. Sejauh yang saya tahu, setelah kembali dari Gunung Baichuan, Chen Luo sangat mudah tersinggung. Baru-baru ini, dia lebih siap untuk mundur dan bersumpah untuk menerobos alam suci. Siapa tujuannya? Menurutku sudah jelas, kata Han Qi. Oke, begitu. Fang Yu mengulurkan tangan dan berkata, jika dia ingin datang kepadaku, datanglah saja, aku akan berada di ibu kota selatan baru-baru ini. Karena itu, Fang Yu hendak keluar dari mobil. Wajah Han Qi sedikit berubah dan berkata, Tuan Fang, apakah Anda ingin bersaing dengan Chen Luo sendirian? Tidak, lebih tepatnya, ini untuk melawan seluruh keluarga Chen. Ketika Han Qi berbicara tentang keluarga Chen, Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa dia ada di pulau itu dan berjanji untuk mengalihkan kepemilikan Tiandouyan kepada Chen Yi milik Qin Yimo. Saya mendengar Qin Yimo berkata beberapa waktu lalu bahwa anak ini sepertinya menyangkalnya. Jadi Fang Yu berbalik dan bertanya pada Han Qi, apakah ada seseorang di keluarga Chen bernama Chen Yi? Han Qi terkejut dan mengangguk. Siapa orang ini? Apa identitasnya di keluarga Chen? Fang Yu bertanya lagi. Orang ini adalah kakak laki-laki Chen Luo, dan orang paling biasa-biasa saja di generasi keempat keluarga Chen, belum lagi. Han Qi berkata dengan nada menghina. Tidak apa-apa. Fang Yu mengangguk. Tuan Fang, saya pikir Anda masih belum mengetahui kekuatan keluarga Chen. Han Qi mengerutkan kening saat Fang Yu melihat wajah Fang Yu. Keluarga Zheng memiliki latar belakang terkuat. Ada 4 tetua tingkat Wuzun di keluarga tersebut, tetapi mereka tampaknya mengalami insiden besar baru-baru ini. Namun, beritanya diblokir, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi, jadi ayo pergi itu sendirian. Setelah itu, keluarga Chen dan keluarga Han kami. Kekuatan kedua keluarga kami dan latar belakang keluarga hampir sama. Tuan Fang, saya telah melihat keahlian Anda dengan mata kepala sendiri dan tahu seberapa kuat Anda. Namun, jika tidak ada yang lain, Chen Luo akan segera masuk ke ranah martial Sein.
Seberapa kuat Martial Saint, saya merindukanmu. Anda harus mengerti. Anda ingin bertarung melawan seorang ahli bela diri dengan kekuatan Anda sendiri, dan di belakangnya, 3 keluarga seni bela diri teratas di Huaibei, tingkat keberhasilannya hampir nol. Kata Han Qi dengan mata basah kuyup. Faktanya, Fang Yu sudah melihat tujuan Han Qi. Ini tidak lebih dari mencoba memenangkannya untuk bekerja sama dan melawan keluarga Chen Luo dan Chen bersama-sama. Tapi Fang Yu paling tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pergulatan antara keluarga-keluarga ini. Alasan mengapa saya memberitahu Tuan Fang begitu banyak hari ini adalah karena Tuan Fang berharap dapat memahami situasinya dan memilih sekutu yang tepat. Sebagai salah satu dari 3 pemimpin besar di Huaibei, keluarga Han kami jelas merupakan sekutu berkualitas tinggi. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami pasti dapat memberi Anda bantuan dan manfaat sebesar-besarnya. Han Qi akhirnya mengungkapkan pikirannya. Fang Yu menggelengkan kepalanya, baru saja hendak berbicara. Namun saat ini, dia merasa sedikit aneh. Hal yang sama, dari bekas yang tertinggal di tubuh Liu Lianxia. Setelah makan terlalu banyak di jamuan makan tadi, Fang Yu telah melupakan keberadaan Liu Lianxia. Fang Yu mengerutkan kening dan segera mengaktifkan tandanya. Setelah itu, dia bisa melihat apa yang dilihat Liu Lianxia. Chu Yun, seorang pria lembut berkacamata, tersenyum cabul, menatap Liu Lianxia. Dan Liu Lianxia sepertinya dikendalikan oleh suatu kekuatan, tidak bisa bergerak sedikit pun. Benar saja, itu bukan orang biasa. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Di saat yang sama, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Kerja sama akan dihindari, saya harus pergi terlebih dahulu. Fang Yu berkata pada Han Qi. Melihat sosok Fang Yu yang pergi, mata Han Qi menjadi dingin. Sebagian besar dari apa yang dia katakan tadi adalah benar. Di antara 3 keluarga besar di Huaibei, keluarga Zheng saat ini adalah satu-satunya, sedangkan keluarga Chen dan keluarga Han berada pada level yang sama. Namun dilihat dari situasi perkembangan masing-masing keluarga saat ini, keluarga Han sudah tertinggal. Keluarga Chen memiliki Chen Luo, penjahat yang sudah berlari ke alam suci, dan akan segera membuang keluarga Han. www.lightnovelpdf.com Jika Chen Luo benar-benar dapat menerobos ke alam Martial Saint, maka milik keluarga Chen statusnya sangat baik. Dimungkinkan untuk melampaui keluarga Zheng secara langsung. Mengenai hal ini, keluarga Han juga mengirimkan seseorang untuk bernegosiasi dengan keluarga Zheng. Namun keluarga Zheng yang memiliki latar belakang kuat dan sangat sombong sama sekali tidak memperhatikan keluarga Han dan keluarga Chen, apalagi bekerja sama dengan keluarga Han. Dan Han Qi, setelah melihat kekuatan Fang Yu di Baichuanshan, dia sudah ingin memenangkan hati Fang Yu. Hari ini, ketika dia bertemu Fang Yu di sini, dia melangkah maju untuk berbicara tanpa ragu-ragu. Namun, reaksi Fang Yu membuatnya sangat tidak senang. Dia mengatakan hampir semua yang bisa dia katakan, tetapi Fang Yu masih terlihat acuh tak acuh, dan jelas menolak permintaan kerjasamanya. Ini bahkan memalukan bagi Han Qi. Karena kamu sangat percaya diri, tunggu dan lihat saja. Aku yakin kamu akan segera kembali padaku. Mata Han Qi dingin, dan dia memberi isyarat kepada pengemudi di depan untuk mengemudi. Garasi bawah tanah. Saat ini Liu Lianxia, bersandar di kursi penumpang, terengah-engah, tetapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia tidak menyangka bahwa cincin yang tampak biasa di tangan Chu Yun memiliki kekuatan yang begitu kuat. Awalnya, dia juga ingin mengendalikan Chu Yun dengan cara yang kuat. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia akan melakukannya, dan cincin Chu Yun bersinar terang dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Setelah seberkas cahaya ini terbenam di tubuhnya, Liu Lianxia benar-benar kehilangan kendali atas tubuh ini. Chu Yun mendekat ke wajah Liu Lianxia yang sempurna dan menawan, dan menarik napas dalam-dalam. Kamu harum sekali. Chu Yun menatap Liu Lianxia dengan hanya keinginan di matanya. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita dengan tingkat bencana seperti itu bertemu dengannya, bahkan jika dia telah mengumpulkan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih penting lagi, wanita ini masih perawan. Bab 249, Mendistorsi Ruang. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Untuk cincin di tangannya yang perlu terus-menerus menyerap yin seorang wanita untuk mempertahankan operasinya, tidak diragukan lagi ini merupakan suplemen yang besar. Kamu menginginkan cincinku, kamu sangat berani.
hal ini lebih penting bagiku daripada kehidupan. Chu Yun memandang Liu Lianxia dan tertawa main-main. Ia semula hanya seorang dokter bedah plastik biasa, tidak berbeda dengan dokter lainnya, yakni bekerja setiap hari, jam 2 dan 1 baris. Namun sejak dia mengambil cincin itu dari tempat sampah, hidupnya berubah drastis. Dengan cincin tersebut, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh orang lain. Selain itu, ada kemampuan mendistorsi ruang. Cincin ini langsung membawa hidupnya ke puncaknya. Namun, cincin ini bukannya tidak terbatas. Setiap kali berlalu, ia perlu menyerap yin qi. Semakin banyak yin qi yang tertelan setiap kali, semakin kuat kekuatan cincin dan semakin lama masa hidup. Sejak itu, Chu Yun telah menjadi pengemudi tumpukan humanoid, dan permintaan akan perempuan semakin meningkat. Namun kini, Liu Lianxia di hadapannya adalah wanita tercantik dan menawan yang pernah ia temui seumur hidupnya, bukan satu pun dari mereka. Melihat Liu Lianxia yang mempesona, Chu Yun tidak bisa menahannya. Dia melihat sekeliling. Saat ini, tidak ada orang lain di garasi bawah tanah, dan sangat sepi. Karena tidak ada seorang pun, maka lakukan di sini. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Liu Lianxia mengenakan gaun selempang hari ini, memperlihatkan leher dan bahu giok putih le. Tarik ke bawah bahu kirimu, kata Chu Yun dengan senyum nakal di wajahnya. Begitu dia mengatakannya, sepertinya ada semacam keajaiban. Tangan Liu Lianxia tiba-tiba terangkat secara otomatis, dan seperti yang dikatakan Chu Yun, dia menarik gendongan di bahu kirinya, memperlihatkan bahu harumnya sepenuhnya. Mata Liu Lianxia merah, matanya berkaca-kaca. Dia tidak menyangka tugas yang menurutnya mudah diselesaikan akan membuatnya berakhir seperti ini. Melihat Chu Yun yang penuh nafsu di depannya, Liu Lianxia hanya memiliki keputusasaan di hatinya. Tarik lagi gendongan di bahu kanan. Lanjut Chu Yun. Retakan. Pada saat ini, pintu mobil yang tertutup di belakang Chu Yun tiba-tiba dibuka paksa. Ekspresi Chu Yun berubah dan berbalik. Saat ini, cincin di jarinya terasa sangat panas. Dalam bahaya. Sebelum Chu Yun benar-benar berbalik, dia merasakan kekuatan yang sangat besar dan menariknya keluar dari mobil. Kamu. Chu Yun diangkat ke udara oleh Fang Yu, wajahnya sedikit pucat. Dia mengenali Fang Yu di depannya, pemuda yang pernah bertemu dengannya di restoran sebelumnya. Apakah wanita ini punya kaki tangan? Nafsu, ceroboh. Chu Yun sedikit marah, tapi tidak takut. Sejak dia mendapatkan cincin itu, banyak orang yang ingin memindahkannya. Tapi hasilnya, dia membunuh semuanya. Prajurit macam apa, di depan cincinnya, yang sia-sia. Memikirkan hal ini, Chu Yun mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan cincin itu ke kepala Fang Yu. Seberkas cahaya putih muncul di cincin itu, dan langsung tenggelam dari dahi Fang Yu. Chu Yun menunjukkan ekspresi lucu dan berkata, lepaskan aku. Ini baik. Fang Yu meraih Chu Yun dan menepuk tanah dengan keras. Ledakan, suara teredam bergema di garasi bawah tanah. Chu Yun menjerit kesakitan, berguling kesakitan di tanah. Dia memandang Fang Yu yang berdiri di depannya dengan ketakutan di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Sinar Bai Guangming itu sudah terbenam di dahi Fang Yu. Tubuh Fang Yu masih di luar kendalinya. Dari mana asalmu? Fang Yu bertanya dengan lemah, menatap Chu Yun yang terbaring di tanah. Chu Yun tidak berbicara, mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan kanannya. Cahaya putih muncul lagi di atas ring. Pada saat yang sama, Chu Yun meninju. Di udara di depan tinju Chu Yun, ada beberapa retakan, seolah-olah ada pecahan kaca yang ditembus. Pada saat yang sama, kekuatan besar menghantam Fang Yu. Retakan, Fang Yu terkena kekuatan besar ini dan terbang keluar. Chu Yun berjuang untuk bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat Fang Yu yang terlempar puluhan meter jauhnya karena pukulannya, Chu Yun menunjukkan senyuman dingin di wajahnya dan berkata, banyak orang mengetahui kekuatan cincinku, tapi cincinku tidak pernah diambil. Tahukah kamu kenapa? Petik 2. Karena aku membunuh semua orang yang berani meneleponku dengan buruk. Nada suara Chu Yun tiba-tiba menjadi dingin. Fang Yu melihat cincin putih di tangan Chu Yun, matanya sedikit bergerak. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan tadi bukanlah energi sebenarnya dalam pengertian tradisional atau energi lainnya. Itulah kekuatan luar angkasa. Namun retakan yang muncul di udara bukanlah fragmentasi ruang yang sebenarnya. Pukulan itulah yang langsung mengubah seluruh ruang dan meledakkan tekanan udara, menyebabkan retakan.
Kekuatan luar biasa yang diderita Fang Yu adalah energi yang meledak setelah ruang itu diperas. Sebuah cincin sebenarnya dapat mengubah ruang. Fang Yu sangat ingin tahu tentang cincin di dalam hatinya ini. Saat ini, Chu Yun sedang berjalan menuju Fang Yu. Chu Yun tidak pernah berlatih sendiri, juga tidak pernah berlatih seni bela diri buah. Tubuhnya adalah tubuh manusia, mungkin karena pemanjaan berlebihan, dan bahkan kelemahan. Tapi selama cincin ini ada, dia tidak takut pada musuh apapun. Chu Yun berjalan ke posisi sekitar 10 meter dari Fang Yu dan melayangkan pukulan lagi. Retakan, udara di depan tinju itu pecah lagi. Pada saat yang sama, kekuatan besar menghantam Fang Yu. Ledakan, dengan suara keras, tanah tempat Fang Yu berada berlubang. Tapi Fang Yu tidak mundur setengah langkah, masih berdiri di tempatnya. Dia mengangkat tangan kanannya ke arah Chu Yun. Semburat energi sejati terkondensasi di telapak tangan kanannya, meledak ke arah Chu Yun. Wajah Chu Yun sedikit berubah, dan dia meninju lagi. Retakan, di udara di depannya, retakan muncul satu demi satu. Dan Zenki Fang Yu menghilang seketika saat dia menyentuh celah ini. Ruang yang terpelintir tidak dapat menampung aliran udara apapun, bahkan ki sejati pun tidak dapat melewatinya. Menarik, ketertarikan pada mata Fang Yu semakin kuat, dan dia mengambil langkah maju. Chu Yun hanya berkedip, dan Fang Yu berdiri di depannya. Saya ingin melihat seberapa besar Anda dapat memutarbalikkan hukum ruang angkasa. Fang Yu berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan meledakkan Chu Yun di depannya. Kecepatan tinju sangat lambat karena dia takut Chu Yun tidak dapat bereaksi. Chu Yun dikejutkan oleh Fang Yu yang tiba-tiba muncul di hadapannya, namun peringatan dari ring membuatnya cepat pulih. Menghadapi pukulan lambat Fang Yu, Chu Yun menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dari dekat? Sangat konyol. Berapa banyak pejuang dengan pemikiran seperti ini yang dikejutkan sampai mati olehnya. Chu Yun melangkah mundur, menghadap tinju Fang Yu, mengepalkan tangan kanannya, dan meraung. Cincin di tangan kanan memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan. Retakan, beberapa retakan muncul di depan tangan Chu Yun. Tinju Fang Yu mengenai celah itu. Ledakan, seluruh garasi bawah tanah bergetar. Fang Yu merasakan kekuatan hukum luar angkasa yang kuat, dan mengejutkannya. Ruang di mana retakan itu muncul seperti perisai terkeras yang menahan tinju Fang Yu. Inilah kekuatan hukum ruang angkasa, dan sulit ditembus. Tanah di bawah kaki Fang Yu benar-benar tenggelam. Chu Yun melihat Fang Yu masih berdiri di depannya, kaget. Menurut pengalamannya sebelumnya, tapi Fang Yu seperti orang yang baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukan hanya tidak bisa mengendalikan tubuhnya, bahkan kekuatan hukum ruang angkasa pun tidak bisa melukai Fang Yu. Ini adalah satu-satunya metode kedua Chu Yun. Namun saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang tiba-tiba dia merasakan hangatnya cincin di jari tengah kanannya, untuk beberapa saat. Ini menunjukkan bahwa Yin Qi di atas ring saja tidak cukup. Itu perlu menambahkan Yin Qi. Bagaimana hal itu bisa terjadi saat ini? Jantung Chu Yun melonjak, merasa tidak enak. Jika cincinnya gagal saat ini, dia akan mati. Tanpa perlindungan cincin, dia adalah orang biasa dengan tubuh kurus, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Fang Yu di depannya. Kamu harus lari. Chu Yun segera mengambil keputusan. Adapun Liu Lianxia, dia sudah lama ditinggalkan. Selama cincin ini ada, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu wanita setingkat ini di masa depan. Tapi jika cincin itu hilang, hidupnya akan berakhir. Memikirkan hal ini, Chu Yun berbalik dan pergi. Fang Yu tidak mengejarnya, dia diam-diam mengamati celah di udara di depannya. Yang dapat dilakukan cincin tersebut adalah mendistorsi ruang, tetapi tidak dapat merusak ruang tersebut. Ruang itu seperti spons, Anda bisa meremasnya menjadi bola kecil, tapi ia akan selalu pulih. Lamanya waktu pemulihan dapat menjelaskan sejauh mana ruang tersebut telah terdistorsi. Retakan di depan Fang Yu benar-benar hilang setelah sekitar 20 detik. Hal ini menunjukkan bahwa distorsi ruang tidak tinggi, bahkan dapat dikatakan sebagai distorsi kecil. Saat ini, Chu Yun sudah berlari kembali ke mobil, bersiap untuk masuk ke dalam mobil. Namun sebelum dia bisa duduk, dia merasa tubuhnya dikunci oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak. Cincin ini sepertinya agak boros untuk dikenakan padamu. Kekuatannya belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Fang Yu muncul di depan Chu Yun pada waktu yang tidak diketahui dan berkata dengan nada datar, bab 250/3 cincin roh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Chu Yun memandang Fang Yu dengan hanya panik di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan setingkat Fang Yu. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kamu, siapa kamu? Chu Yun bertanya dengan mata terbuka lebar. Fang Yu tidak menjawab kata-kata ini, tapi melihat cincin di tangan Chu Yun. Cahaya yang bersinar di cincin itu semakin redup. Oh, masih ada tanggal kadaluarsanya. Fang Yu terkejut. Apakah kamu tidak ingin mengambil cincinku? Cincin ini milikku. Sudah dikenali pemiliknya. Tak satu pun dari kalian ingin mengambilnya. Kata Chu Yun keras. Akui Tuhan, cincin itu tidak ada hubungannya dengan nafas tubuhmu. Jelas sekali, cincin ini bukan milikmu. Dan kamu harus menggunakannya untuk melakukan banyak hal buruk, bukan? Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Wajah Chu Yun pucat. Cincin ini memang baru diambil saat dia sedang berbelanja. Dan sejak mempelajari kemampuan cincin tersebut, dia memang menggunakan kemampuan tersebut untuk melakukan banyak hal yang menguntungkan. Membunuh, merampok, mempermainkan wanita. Dia melakukan banyak hal dan menikmatinya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah memiliki cincin ini, dia akan menjadi manusia surga, tanpa batasan dan tanpa lawan di dunia. Sungguh seniman bela diri, generasi kedua yang kaya, tidak ada apa-apanya di hadapannya. Sedangkan bagi wanita, selama kemampuan cincin digunakan, itu akan lebih mudah diakses. Tapi saya tidak berpikir bahwa Fang Yu yang tiba-tiba muncul, tetapi dengan mudah memberinya sanksi. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Chu Yun. Lalu, dia melepas cincin itu. Wajah Chu Yun tidak berdarah, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Setelah kehilangan cincinnya, dia menjadi sampah yang tidak berguna lagi. Fang Yu mengabaikan Chu Yun, tetapi mengambil cincin itu di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Cincin itu benar-benar kehilangan cahayanya. Saat ini, Fang Yu dapat melihat pola aneh di permukaan cincin dengan jelas. Pola-pola ini rumit dan tidak teratur. Fang Yu mengerutkan kening dan melihatnya sebentar sebelum menyerah. Sekarang cincin ini telah benar-benar redup dan berubah menjadi cincin biasa berwarna emas tua. Jika Anda ingin mengetahui misteri di dalamnya, Anda harus mengembalikannya ke kondisi bersinar sebelumnya. Bagaimana aku bisa menggunakan cincin ini lagi? Fang Yu bertanya pada Chu Yun sambil melihatnya. Kembalikan cincin itu kepadaku. Cincin itu sudah dikenali Tuhan, dan tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya kecuali aku. Selama kamu mengembalikannya kepadaku, aku bisa memberimu banyak uang. Berikan padamu. Chu Yun teriak. Bentak. Chu Yun menjerit, darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Fang Yu bertanya dengan dingin. Ketika mata, sedingin es Fang Yu bersentuhan, Chu Yun gelisah. Dia tahu jika dia tidak mengatakan apa-apa, Fang Yu akan benar-benar membunuhnya. Ya, untuk menyerap Yin Qi, kata Chu Yun dengan suara gemetar. Menyerap Yin Qi, dalam bentuk apa? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Memakainya untuk kawin dengan seorang wanita, kata Chu Yun. Fang Yu mengerutkan kening. Dia tahu jalan yang benar, bukan itu masalahnya. Namun, dia tidak terburu-buru. Fang Yu melihat sekeliling, masih sangat sunyi saat ini. Namun pergerakan barusan jelas akan membuat khawatir orang-orang di atas. Anda masih harus pergi dulu. Fang Yu berbalik dan pergi. Tolong serahkan cincin itu padaku, aku benar-benar tidak bisa melakukannya tanpanya, teriak Chu Yun dalam kehancuran saat melihat Fang Yu pergi. Ledakan, Fang Yu mengangkat tendangannya, menendang Chu Yun menjauh, terjatuh ke tanah dan pingsan. Setelah itu, Fang Yu melihat ke dalam mobil, wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini Liu Lianxia, kedua tali bahu rok tali ikat diturunkan, memperlihatkan banyak warna putih. Liu Lianxia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, hanya matanya yang bisa bergerak. Fang Yu tahu bahwa dia dikendalikan oleh energi yang dilepaskan oleh cincin itu. Fang Yu melangkah maju, mengulurkan tangan, dan mengarahkannya ke dahi Liu Lianxia. Sebuah cahaya menyala di ujung jari. Energi yang terbenam di tubuh Liu Lianxia langsung hilang. Liu Lisa tiba-tiba merasakan anggota tubuhnya sadar kembali. Tapi saat ini, dia tidak mempedulikan hal lain.
Dia hanya peduli dengan cincin di tangan Fang Yu di depannya. Dia melihat adegan di mana Fang Yu berkelahi dengan Chu Yun tadi. Misinya selesai. Liu Lianxia berkata dengan ekspresi terkejut. Selama cincin itu diserahkan kepada majikannya, dia bisa mendapat imbalan yang sangat besar. Liu Lianxia mengulurkan tangannya yang putih dan halus dan memberi isyarat kepada Fang Yu untuk memberinya cincin itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Beri aku cincin itu. Aku ingin memberikannya pada majikan. Liu Lianxia berkata secara alami dengan mata indahnya yang melebar. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, mengapa aku harus memberimu cincin itu? Aku mengambil cincin ini dari tangan Chu Yun, dan tentu saja itu milikku sekarang. Wajah Liu Lianxia berubah dan berkata, kami dengan jelas mengatakan ya, Anda hanya bertanggung jawab untuk membantu saya. Petik 2. Ya, saya bertanggung jawab untuk membantu. Tapi bagaimana denganmu? Anda sepertinya sedang duduk di kursi kopilot, apakah Anda tidak melakukan apa-apa? Kata Fang Yu, aku tidak peduli. Kamu harus memberiku cincin itu. Liu Lianxia tidak bisa mengatakan itu pada Fang Yu, wajahnya pucat karena marah. Liu Lianxia, kamu sepertinya melupakan sesuatu. Nada suara Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin. Melihat lamaran Fang Yu, jantung Liu Lianxia melonjak, memikirkan rasa sakit karena terkoyak. Kamu, Liu Lianxia pucat, tidak dapat berbicara. Pokoknya, ayo keluar dari sini dulu. Fang Yu berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, dia melihat ke tubuh bagian atas Liu Lianxia dan berkata, ngomong-ngomong, ingatlah untuk menarik pakaianmu. Liu Lianxia terkejut, menundukkan kepalanya, berteriak, dan segera menutupinya. Saat ini, Fang Yu sudah berbalik dan pergi. Di dalam sedan BMW, Liu Lianxia yang sedang mengemudi masih memerah dan sedikit kepanasan. Memikirkan apa yang terjadi di garasi bawah tanah tadi, Liu Lianxia merasa malu. Tapi memikirkan cincin itu membuat Liu Lianxia merasa semakin tidak nyaman. Fang Yu, berikan aku cincin itu. Tidak ada gunanya jika kamu tetap memegangnya. Liu Lianxia melirik Fang Yu dan memohon. Tidak, aku perlu mempelajari cincin ini, kata Fang Yu. Penelitian, berapa lama kamu akan belajar? Setelah belajar, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Liu Lianxia berkata dengan cahaya terang di matanya. Setelah penelitiannya selesai, tentu saya bisa memberikannya kepada Anda, tapi saya mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk mempelajarinya. Fang Yu berkata dengan ringan. Wajah Liu Lianxia ambruk dalam sekejap. Fang Yu, tahukah kamu berapa banyak uang yang bisa ditukar dengan cincin ini? Liu Lianxia menghentakkan kakinya dengan cemas, dan berkata, bisa ditukar dengan 50 juta. Selama Anda memberi saya cincin itu dan saya memberikannya kepada majikan, Anda dapat segera mengubahnya. Datanglah 50 juta, saya dapat membagi Anda 5 juta. Tidak, 10 juta, 50 juta. Jelas sekali, majikannya mengetahui kemampuan cincin ini. Namun harga 20 jutaan masih terlalu murah. Jika cincin ini jatuh ke tangan seorang master di ranah Grandmaster, setidaknya itu akan meningkatkan kekuatannya sedikitpun. Fang Yu memandang Liu Lianxia dan bertanya, apa identitas majikan Anda, tahukah Anda? Identitas majikannya, saya tidak tahu, pihak lain tidak disebutkan namanya. Liu Lianxia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memandang Fang Yu dan ingin terus membujuk. Saat ini, ponselnya berdering. Melihat nomor tersebut, wajah Liu Lianxia sedikit berubah dan berkata, majikanlah yang menelepon. Katakan saja misimu gagal, kata Fang Yu. Liu Lianxia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tetapi tidak berdaya dan hanya bisa melalui telepon. Halo, kata Liu Lianxia. Apakah cincin itu ada di tanganmu? Pihak lain adalah suara muda. Petik 2. Maaf, membaca www.ukansu.com saya gagal. Liu Lianxia memberi Fang Yu dengan marah dan berkata, katanya ini setara dengan menyerahkan 50 juta uang kertas. Jelas cincin itu ada di tangan orang di sebelahnya, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Terlalu frustrasi, mata Liu Lianxia memerah karena marah. Setelah mendengar kata-kata Liu Lianxia, pihak lain terdiam beberapa saat dan berkata, kerja sama kita sudah berakhir. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Dengan gemetar, Liu Lianxia meletakkan teleponnya dan menatap Fang Yu di sebelahnya, ingin menerkam wajah Fang Yu yang terkoyak. Tentu saja,
dia hanya berani memikirkannya, bukan melakukannya. Pada saat ini, di ruang belajar sebuah rumah besar yang jaraknya 100 km. Chen Luo, berpakaian hitam, duduk di sofa ruang kerja, meletakkan ponselnya, berdiri, matanya tajam. Tidak masalah, ayo kita pergi ke sana sendiri. Untuk menghindari beberapa orang di keluarga mengetahui keberadaan cincin itu, Chen Luo tidak mengirim anak buahnya, melainkan meminta tentara bayaran untuk membantunya mendapatkan cincin itu. Saya tidak menyangka tentara bayaran ini benar-benar gagal. Cincin itu sangat penting, karena tentara bayaran tidak dapat menerimanya, hanya Chen Luo yang menembak sendiri. Chen Luo berjalan ke jendela, mengangkat tangan kanannya, dan melihat dua cincin di jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Kedua cincin ini sangat mirip dengan cincin yang baru saja diambil Fang Yu dari tangan Cuyun. Satu-satunya perbedaan adalah kedua cincin di tangan Chen Luo berwarna hitam dan perak. Cincin di tangan Fang Yu berwarna emas gelap. Hanya dering terakhir, aku bisa mengumpulkan 3 cincin roh yang membuat sensasi di dunia keabadian. Mata Chen Luo dingin dan dia mengepalkan tangan kanannya. Saat ini, kedua cincin di tangan kanannya bersinar dengan cahaya menyilaukan di saat yang bersamaan.